selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. H-3 Lebaran, arus lalu lintas di Jalan Raya Solo Yogyakarta terpantau masih lancar Jumat 29 April. Dari pantauan belum tampak adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Yogyakarta menuju Solo. Namun hal tersebut berbeda dengan arah sebaliknya dari Solo ke Yogyakarta. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan rekan jurnalis kami dari Tribun Video, ada Siska Maus yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan rekan Siska. Ya, halo, selamat siang cerdas dan juga Tribunas di rumah. Saat ini saya masih melaporkan dari Jalan Raya Solo Yogyakarta, tepatnya di depan kawasan wisata Candi Prambanan. Bisa saya laporkan hari ini di H-3 Lebaran atau saat cuti bersama, arus kendaraan terpantau masih cukup sepi, bisa dibilang sangat sepi, utamanya dari arah Yogyakarta menuju ke arah Solo. Namun dari arah sebaliknya, dari arah Solo menuju Yogyakarta, terpantau kendaraan sudah mulai ada peningkatan volume. Hal ini disebabkan karena adanya kendaraan yang keluar dari tol Semarang Solo. Kemudian tadi Kapolda DIY Irjen Asep Suhendar sempat berkunjung ke Pos Pam Prambanan untuk mendampingi supervisi dari Mabes Polri. Selain Kapolda DIY juga didampingi oleh Kapolres Sleman. Agenda hari ini untuk meninjau arus mudik pada hari ini di Pos Pam Prambanan khususnya. Dan tadi Kapos Pam Prambanan mengatakan bahwa arus mudik masih terpantau cukup lancar, belum ada peningkatan sama sekali. Sejauh ini belum ada penambahan personel dari kepolisian yang berjaga di Pos Pam Prambanan. Dan kembali diimbau untuk para pemudik untuk selalu berhati-hati, baik saat berkendara ataupun membawa barang saat arus mudik ini berlangsung. Baik, demikian informasi dari saya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Siska dari Prambanan, melaporkan langsung dari Prambanan. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Siska dari pihak terkait. Dan berikut liputannya untuk Anda. Oke Pak, boleh dijelasin nggak Pak tadi agenda Kapolda ngapain aja Pak? Untuk Pak Kapolda mengecek kesiapsiagaan petugas di Pos Pam yang pertama, kemudian yang kedua memantau langsung kegiatan arus balik. Ya. Namun demikian perlu saya sampaikan di sini untuk saya sebagai Kapos Pam di Prambanan, untuk arus lalu lintas ramai lancar. Demikian belum ada penumpukan maupun kegiatan yang signifikan, jadi masih normal. Berarti untuk kepadatan belum ada Pak? Belum ada sama sekali. Ini bisa dilihat di sini, lihat bahwasanya arus masih normal seperti biasanya. Kalau untuk tim pengurai ada nggak sih Pak di sini? Jadi kalau tim pengurai nanti disediakan dari Polres Sleman, yaitu nanti BM-nya seandainya terjadi penumpukan. Jadi nanti tim pengurai akan mengurai arus tersebut. Biasanya disediakan berapa personel sih Pak? Kalau tim pengurai karena itu satu tim, jadi timnya itu dari BM yang ada di Polres Sleman. Kalau ini ada tambahan personel lagi nggak sih Pak? Kalau untuk personel sudah tidak ada tambahan, ya, jadi tetap 55 personel. Kita beralih ke Makassar, Saudara. Ribuan penumpang turun dan naik di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar H-4 Lebaran pada Kamis 28 April kemarin. Ada 4 kapal yang berlabuh, 3 kapal lanjut perjalanan sementara, 1 bermalam di pelabuhan. Pertama yakni kapal KM Gunung Dempo dari Bau-Bau dan lanjut ke Surabaya. Kemudian kapal KM Loser datang dari Bau-Bau dan lanjut ke Labuan Bajo. Kemudian kapal KM Tilong Kabila datang dari Bau-Bau dan lanjut ke Bima. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Wahyudin Tamrin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wahyudin. Baik, Firda di studio dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa H-4 Lebaran di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar sudah mulai dipadati pemudik. Di H-4, pemudik sudah mencapai ribuan di pelabuhan tersebut, baik itu yang tiba di Kota Makassar, lanjut maupun yang naik di Kota Makassar. Berdasarkan pantauan kami pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 kemarin, ada 4 kapal yang berlabuh di Pelabuhan Soekarno-Hatta, yaitu kapal
KM Gunung Dempo dari Bau-Bau dan lanjut ke Surabaya. Kapal ini menurunkan 966 penumpang dan ada 417 yang lanjut serta 1.105 penumpang yang naik dari Makassar. Kemudian kedua ada kapal KM Leuser. Kapal ini datang dari Bau-Bau dan lanjut ke Labuan Bajo, Tribuners. Kemudian kapal ini menurunkan 196 penumpang, 353 diantaranya lanjut dan 612 naik dari kota Makassar yang menuju ke Labuan Bajo. Kemudian Tribuners yang ketiga yaitu kapal KM Tilong Kabila yang datang juga dari Bau-Bau dan lanjut ke Bima. Kapal ini menurunkan sebanyak 252 penumpang dan 45 lanjut, serta 915 penumpang yang naik dari kota Makassar. Sementara Tribuners pada sore hari kapal KM Bukit Siguntang baru tiba di kota Makassar, sehingga untuk kapal KM Bukit Siguntang belum tercatat data-data penumpang yang turun maupun yang lanjut. Dan kapal ini baru berangkat hari ini Tribuners. Berdasarkan dari informasi yang dihimpun dari pihak otoritas Pelabuhan Kota Makassar, bahwa di pelabuhan tersebut disediakan 14 unit kapal pelni yang menampung penumpang dari berbagai daerah yang singgah di Kota Makassar. Adapun kapal swasta yang disiapkan juga sebanyak 24 kapal, sehingga pelabuhan ini masih mampu menampung hingga 25.000 penumpang. Dan diprediksi puncak mudik terjadi pada mulai kemarin hari ini hingga H-6 pasca Lebaran, yang merupakan puncak mudik arus balik setelah melakukan mudik Lebaran, Tribuners. Nah, yang dapat kami laporkan dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar. Demikian rekan Firda yang dapat kami laporkan. Ya baik, terima kasih rekan Wahyudin dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh jurnalis kami dari Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar, Gufron. Berikut liputannya untuk Anda. Tahun ini memang pemerintah mengizinkan untuk mudik, jadi kita mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Bagaimana angkutan laut, kita Otoritas Pelabuhan Utama Makassar melakukan persiapan dengan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait di pelabuhan. Seluruh unsurnya kita undang, kita persiapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kami mengkoordinir, menyiapkan tempat, mengkoordinasikan dan memastikan bahwa penumpang atau calon penumpang yang akan naik kapal sudah melengkapi ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan pandemi COVID-19, dengan tetap memeriksa penumpang yang vaksin pertama, kedua maupun vaksin booster sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kalau persiapannya itu Pak, apa-apa saja persiapannya? Persiapannya semua fasilitas yang tersedia kita pastikan, kita inspeksi, berfungsi sebagaimana mestinya, tidak ada kerusakan atau kendala, selalu kita monitor. Kita standby di sini untuk memastikan bila calon penumpang ada yang dibutuhkan atau bertanya atau membantu bila mana ada hal yang tidak diinginkan, misalnya butuh informasi, butuh keterangan atau butuh petunjuk, bantuan dan lain sebagainya yang kita siapkan di sini. Apakah ada prediksi Pak untuk lonjakan penumpang mendekati Lebaran ini? Kita prediksi akan terjadi dibanding tahun lalu, tetapi kita sedang juga membandingkan dengan tahun 2019 karena 2 tahun terakhir itu ada pembatasan, jadi kalau kita sandingkan mungkin kurang sebanding. Jadi sambil berjalan akan kita bandingkan juga dengan data.
Solo menjadi salah satu kota yang kerap dilewati pemudik, sebab kota ini menjadi jalur menuju kota-kota lain di sekitarnya. Hamin 3 Lebaran arus mudik di kota Solo terpantau ramai lancar. Jalur mudik di perbatasan Solo-Semarang juga sudah mulai padat merayap. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Vincentius Jesa yang akan melaporkannya. Silakan rekan Vincent. Ya, Firda, bisa saya laporkan bahwa 3 hari menjelang Lebaran, arus mudik di kota Solo mulai sedikit berubah. Terlihat penumpukan kendaraan di jalur mudik perbatasan Solo-Semarang, tepatnya di flyover Purwosari. Dari pantauan di lapangan, bisa dilihat bahwa kendaraan roda 4 mulai memadati flyover Purwosari. Bahkan ketika lampu merah yang berada di dekat Salaview Hotel menyala, bisa dilihat bahwa antrian mobil cukup padang dan mengular hingga hampir mengarah ke turunan flyover. Di hari biasa, lampu merah ini biasanya hanya akan membuat sekitar 2-3 baris antrian kendaraan roda 4. Namun kali ini bisa mencapai hampir turunan flyover Purwosari. Kendaraan pribadi mendominasi jalur mudik ini. Tidak hanya kendaraan berplat Solo dan Solo Raya, namun juga ada plat-plat dari kota lain seperti Jakarta, Semarang, Salatiga, Yogyakarta hingga Magelang. Ketika dikonfirmasi terpisah, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta yakni Ari Wibowo mengatakan bahwa jalur mudik perbatasan Solo Semarang ini juga sedikit mengalami peningkatan volume kendaraan karena adanya pelaksanaan event Solo Menari 2022. Karena di sepanjang jalan Slamet Riyadi menuju ke arah Pleco ini memang diadakan lokasi pertama untuk Solo Menari yakni di Solo Square Mall. Di sana dari sana para penari ini nanti juga akan berpindah menggunakan sebuah mobil-mobil yang memang diarahkan menuju Loji Gandrung, Ngarsopuro hingga nanti akan berakhir di Balai Kota Surakarta. Dan Ari juga mengatakan itu membuat kondisi lalu lintas di sepanjang jalur mudik Solo dan Semarang menjadi sedikit meningkat volumenya. Di sisi lain, Ari mengatakan juga akan ada penutupan sehingga diharapkan agar para pemudik yang melewati jalur-jalur tersebut mewaspadai penutupan jalan. Namun yang dipastikan akan ditutup pada nanti sore adalah Jalan Jenderal Sudirman, dikarenakan jalan tersebut bakal digunakan rombongan dari event Solo Menari untuk menuju Balai Kota. Demikian, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Vincent dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemudik meramaikan Terminal Alam Barajo pada Jumat 29 April hari ini. Terpantau di lokasi, para pemudik sudah berada di loket-loket terminal meski bus belum tiba. Pemandangan ini mulai terlihat sejak sepekan terakhir, yang mana pemudik sudah mulai meramaikan terminal sejak libur sekolah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Monang Widyoko yang akan melaporkannya. Silakan rekan Monang. Baik, Firda, patut kami laporkan, pemudik mulai meramaikan Terminal Alam Barajo pada hari ini. Terpantau di lokasi, para pemudik sudah berada di loket-loket terminal meski bus ini belum tiba. Pemandangan ini mulai terlihat sejak sepekan terakhir ini, yang mana pemudik sudah mulai meramaikan terminal sejak libur sekolah. Petugas terminal yang Tribun temui yakni Bapak Ibrahim menjelaskan dirinya sebelumnya telah memprediksi hal ini, yang mana penumpukan akan terjadi pada hari ini yang bertepatan dengan cuti bersama. Adapun pagi hari ini tadi saat tim Tribun memantau di lokasi bus-bus yang keberangkatannya pada pagi hari ini yakni bus yang bertujuan ke Sumatera Barat, Riau, Palembang, Lampung, dan Sumatera Utara. Sedangkan keberangkatan siang hingga sore hari, bus-bus yang memiliki tujuan ke Pulau Jawa. Kemudian sebelumnya Balai Pengelola Transportasi Darat 5 Jambi bersama Polda, Dishub, dan juga stakeholder lainnya melaksanakan ramcek terhadap bus-bus yang hendak berangkat.
Adapun pengecekan ini dalam rangka memastikan kendaraan yang dipakai mudik ini layak untuk jalan. Untuk komponen yang diperiksa saat ramcek antara lain lampu sein, ban, kelengkapan surat kendaraan, kaca, dan perlengkapan lainnya yang dianggap penting untuk mendukung perjalanan jarak jauh. Kepala BPTD 5 Jambi, Bahar Latif, menjelaskan bahwa apabila pihaknya menemukan adanya sesuatu yang tidak layak, maka petugas menginstruksikan untuk pihak pengelola bis untuk melakukan perbaikan atau melakukan pergantian kendaraan yang akan berangkat. Dari hasil pemeriksaan sesi pertama yang dilakukan kemarin, Bahar mengungkapkan pihaknya menemukan adanya satu kendaraan yang mengalami kerusakan pada lampu utama dan pihaknya pun langsung meminta untuk pihak bus memperbaiki itu. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Munang dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jelang Lebaran dan libur panjang, masyarakat berbondong-bondong untuk pulang kampung, mengunjungi saudara ataupun menghabiskan waktu untuk berlibur. Seperti yang terpantau di Pelabuhan Nusantara Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sejumlah masyarakat terlihat di Pelabuhan Tahuna yang siap berangkat dengan menggunakan jasa kapal laut berlayar ke Kota Manado, Sulawesi Utara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Nelty Manamuri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nelty. Ya baik, terima kasih Firda. Dapat kami laporkan untuk Tribuner situasi di Pelabuhan Nusantara Tahuna yang sudah mulai terlihat adanya lonjakan penumpang dari hari biasanya. Hal ini dikarenakan libur Lebaran dan libur panjang sudah dimulai. Terlihat juga sejumlah masyarakat yang sudah ada di Pelabuhan Nusantara Tahuna untuk melakukan pelayaran menuju Kota Manado, Sulawesi Utara, baik yang hendak pulang kampung ataupun hanya ingin berlibur. Terpantau pula banyak pegawai dari luar Sulawesi Utara yang ditempatkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memanfaatkan libur Lebaran dan libur panjang ini untuk pulang kampung dan menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Dan dapat kami laporkan juga, Firda, untuk jadwal keberangkatan kapal laut itu tiap Senin sampai hari Minggu. Jadi tiap hari itu ada kapal yang berangkat, baik kapal malam ataupun kapal pagi, yaitu kapal cepat yang keberangkatannya pada pukul 7 malam untuk kapal malam, dan untuk kapal pagi atau kapal cepat itu pada pukul 9 Wita, dan sedangkan untuk tarifnya sendiri itu mulai dari 100.000 hingga 300.000 untuk kapal malam, tergantung dari fasilitasnya, dan untuk kapal pagi ataupun kapal cepat itu mulai dari 240.000 hingga 300.000 lebih, itu juga tergantung dari fasilitasnya. Dan dapat kami laporkan juga dari kantor unit penyelenggara pelabuhan KUPP kelas 2 Tahuna telah menyiapkan kapal tambahan apabila nanti terjadi lonjakan penumpang, sehingga KUPP Tahuna sudah siap dengan kapal yang akan ditambahkan. Demikian laporan kami, Firda. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Meski libur Lebaran, bus Trans Banjar Bakula akan tetap melayani penumpang. Bus bermotif Sasirangan ini akan melayani sejak siang hingga malam hari. Hari pertama Lebaran, pelayanan akan dimulai pada pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah hingga pukul 10 malam. Sementara di hari kedua, pelayanan akan kembali berjalan normal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Banjarmasin Pos, ada Milna Sari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Milna.
Ya, rekan Firda, Tribuners, pelayanan bus Trans Banjarbakula yang melayani 4 koridor di Kalimantan Selatan akan tetap beroperasi selama Lebaran, baik di hari pertama maupun di hari kedua Lebaran ini. Dan untuk pelayanan saat libur Lebaran hari pertama akan ada penyesuaian karena pada hari libur pertama pelayanan akan dimulai dari pukul 13 WITA hingga pukul 22 WITA. Sementara untuk hari kedua pelayanan akan beroperasi normal dari pukul 5 WITA hingga pukul 22 WITA. Begitupun dengan bus yang akan beroperasi selama libur Lebaran nanti tetap berjumlah 75 bus untuk 4 koridor, yakni koridor 1 dari Terminal Gambut Barakat kilometer 17 Kabupaten Banjar menuju ke Simpang 4 Kota Banjarbaru, dan koridor 2 dari Terminal Gambut Barakat kilometer 17 Kabupaten Banjar menuju Taman Siring kilometer 0 Banjarmasin, dan koridor 3 dari Terminal Induk kilometer 6 menuju ke Handil Bakti, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, dan koridor 4 dari Terminal Gambut Barakat kilometer 17 menuju ke kantor Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Dan mengenai tarif sendiri, berdasarkan adanya isu yang berkembang di masyarakat di Kalimantan Selatan, jika bus Trans Banjarbakula ini akan menetapkan tarif pada setelah Lebaran ini berdasarkan keterangan dari Kabak Operasional Bus by the Service Trans Banjarbakula Nanda, jika pelayanan bus Trans Banjarbakula hingga akhir Lebaran tetap gratis, dan bagi pengunjung dan bagi calon penumpang bisa menikmati perjalanan gratis saat libur Lebaran. Begitu rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Pos Milna atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Milna dari Nanda, Kabak Operasional by the Service BTS Trans Banjarbakula. Berikut liputannya untuk Anda. Bis BTS alhamdulillah nanti selama Lebaran dari hari H dan seterusnya tetap akan beroperasi. Mulai operasinya nanti pukul 1. Pukul 1 sampai? Pukul 1 sampai akhir seperti biasa, jam 10 malam. Itu semua koridor ya Pak ya? Semua tetap? Koridor, tanpa terkecuali. Selain itu ada perubahan lagi Pak? Nggak ada Pak. Jadi untuk jam hari aja? Plus 1-nya normal, langsung normal lagi. Oh, jadi hari Lebaran pertama dari jam 1? Iya. Terus hari Lebaran kedua tetap dari jam? Langsung normal lagi. Dari jam 5? Iya. Oke, jumlah busnya tetap atau gimana Pak? Tetap, kita beroperasi 75 bis. 75 bis untuk semua koridor ya Pak ya? Semua koridor. Oke, terus Pak, ada juga nih Pak informasi katanya habis Lebaran bakal bayar. Bener nggak sih Pak? Belum masih ya Pak ya? Bayar, kami sebagai operator masih belum tahu tentang kabar yang terbaru. Tapi dalam waktu dekat pun masih belum ada juga. Karena masih belum ada konfirmasi ke pihak operator juga. Berarti Lebaran tetap bisa naik bus gratis ya Pak ya? Gratis. Buat silaturahmi. Ya. Oke, dari jam 13 sampai jam 22 10 malam. Al-Quran Al-Akbar terbesar di dunia yang terbuat dari kayu ukiran khas Palembang terlihat berada di halaman kantor Gubernur Bangka Belitung pada Kamis 28 April. Diketahui Al-Quran terbesar ini digagas oleh Haji Sofatillah Mosaib, diluncurkan pada 2009-2011 di Masjid Agung Palembang. Dana yang digelontorkan mencapai 1,2 miliar dan 1,5 miliar dari sumber dana swadaya masyarakat atau umat Islam. Al-Quran ini dibuat dari bahan kayu tembasu 45 meter persegi dengan ukuran berlebar 177 x 140 x 2,5 cm dan ukuran terangkai atau bait 15 meter x 8 meter x 10 meter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, rekan Firda, bahwa dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, pada siang hari ini saya akan melaporkan terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh Majelis At-Tohir pada Kamis kemarin, yaitu merupakan kegiatan di mana dipamerkannya Al-Quran terbesar di dunia, yaitu yang digagas oleh
Sofatillah Mohzaib yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Pameran Al-Quran terbesar ini dipamerkan sebanyak 1 juz ayat yang diukir di atas kayu yang merupakan kayu ciri khas dari Palembang. Begitu. Dalam pameran Al-Quran terbesar ini merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir yang merupakan pembina langsung Majelis At-Thohir yang melaksanakan zikir dan takbir akbar pada kemarin sore yang menghadirkan sejumlah penceramah nasional, yaitu Habib Muhammad Sahab yang melakukan ceramah dan buka bersama sembari melakukan zikir dan takbir akbar dari majelis yang melaksanakan kegiatan bekerja sama dengan pembuat atau penggagas ide dari Al-Quran raksasa ini, Sofatillah Mohzaib, yang pertama kali menghadirkan Al-Quran, ukiran Al-Quran yang merupakan berasal dari Masjid Agung Palembang yang merupakan pembuatan dengan mengucurkan dana 1,2 miliar hingga 1,5 miliar berasal dari swadaya masyarakat dan umat Islam. Untuk dipajangkannya Al-Quran terbesar ini dilakukan hanya pada 1 hari saja, pada kemarin Kamis setelah acara zikir dan takbir akbar selesai dilakukan bersama dengan hadirnya Menteri BUMN Erick Thohir. Pada saat Al-Quran dipajangkan, terlihat banyak jemaah yang menghadiri zikir dan takbir akbar berfoto serta berselfie untuk mengabadikan diri bahwa mereka telah baru pertama kali melihat Al-Quran yang sangat besar dengan ukiran yang begitu jelas di depan kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Riki dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, antusiasme belanja masyarakat makin tinggi. Hal itu terpantau dari kondisi salah satu store penyedia pakaian dan sepatu Matahari di Mall Palembang Square pada Kamis 28 April. Masyarakat tampak memadati store tersebut untuk berburu pakaian. Mulai dari orang dewasa hingga anak-anak terlihat mulai memilih-milih pakaiannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Hairun Nisha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nisha. Baik, Firda, dari Palembang kami melaporkan bahwasanya memang benar menjelang libur Lebaran ini, store penjual pakaian dan sepatu terbesar di Kota Palembang itu mulai dipadati oleh masyarakat yang ingin membeli pakaian baru untuk Hari Raya Lebarannya. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun nampak antusias untuk membeli pakaian baru. Hal ini terpantau di salah satu mall di Palembang Square, tepatnya di Matahari yang berada di basement mall tersebut. Di store tersebut juga banyak menawarkan promo-promo menarik, mulai dari diskon 25% sampai 75%, hingga ada yang produk-produk lainnya yang dijual 1 gratis 1. Seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Nisha dari Banjarmasin dari sana, melaporkan langsung dari sana. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aditya Nasution, kuasa hukum korban pembunuhan anak dan ibu dan anak Asri Manafi dan Lail Makabe menyampaikan tanggapannya perihal penetapan tersangka baru dalam kasus pembunuhan tersebut. Tersangka I baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya penyidik Polda NTT sudah menetapkan 1 tersangka lain, yakni Randi Bajideh. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Irfan Hoy yang akan melaporkannya. Silakan rekan Irfan. Ya, Firda dan Tribuners, berkaitan dengan perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Kupang yang bergulir sejak 2021 lalu hingga kini,
pihak penyidik Polda NTT sendiri telah menetapkan 1 orang tersangka plus penambahan atau menjelang kasus ini mulai disidangkan. Tambahan 1 tersangka ini baru disampaikan oleh Kabid Humas yang kemudian dipertegas lagi oleh kuasa hukum dari pihak korban, Aditya Nasution. Nah, Aditya sendiri menyampaikan bahwa sejak awal pada proses penanganan dari proses rekonstruksi hingga pada gelar perkara termasuk di Mabes Polri, dirinya dan juga para kuasa hukum yang turut mendampingi keluarga sudah mencurigai bahwa adanya tersangka yang lebih dari 1 orang. Nah, sejauh ini Aditya juga menaruh harap agar proses ini bisa berjalan baik, termasuk dengan dakwaan yang bisa dikatakan sempurna, karena berkas dari kasus ini sendiri sudah 3 kali bolak-balik dari jaksa penuntut umum ke penyidik Polda NTT sendiri. Bahkan penyidik Polda NTT sendiri juga diganti dari penyidik yang lama ke penyidik yang baru setelah Kapolda yang lama, Irjen Lotaria Latif, digantikan oleh Irjen Pol Setio Budianto pada beberapa waktu lalu. Nah, sampai dengan saat ini untuk tersangka Randi Bajide sendiri sudah dipindahkan dari rutan Mapolda NTT ke rutan milik atau di lapas kelas 1A Kupang di Kelurahan Penfui sendiri. Sementara untuk tersangka I belum bisa dilakukan penahanan karena informasinya bahwa kemarin setelah ditetapkan oleh penyidik, tersangka I ini kemudian melalui kuasa hukumnya melakukan pra-peradilan dan telah mendaftarkan gugatan itu ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang di Jalan Palapa, Firda dan Tribuners, sehingga untuk tersangka I sendiri sampai sejauh ini belum bisa ditahan oleh penyidik ataupun dari JPU. Nah, untuk informasi persidangannya sendiri rencananya akan dilakukan pada tanggal 11 Mei nanti dengan 5 orang hakim yang akan memimpin sidang perdana dengan tersangka Randi Bajide ini. Demikian Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Irfan dari Pos Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang sudah diimpun oleh rekan Irfan dari Aditya Nasution, kuasa hukum dari korban. Berikut liputannya untuk Anda. 5 SP2 HP ini dari kemarin. Jadi kemarin siang kami sudah terima SP2 HP-nya dari di sini sudah jelas SP2 HP-nya menjelaskan tentang adanya tersangka baru atas nama inisial IU. Tapi kami menghormati pihak penyidik, kami menghormati pihak Polda, kami menunggu sampai dengan press release dilakukan oleh pihak Polda. Nah, kenapa demikian? Untuk diketahui secara rekan-rekan, kami dari pihak keluarga selama ini cenderung pasif, cenderung kami diam. Karena semenjak Kapolda yang baru Bapak Irjen Pol Setio hadir di NTT, teruntuk kasus ini beliau amat sangat concern dan memberikan perhatian khusus. Beliaulah yang memimpin seluruh tim baru untuk mengungkap kasus ini lebih jauh. Beliaulah yang melakukan pendalaman secara khusus terhadap kasus ini dan beliau mengawasi kasus ini hampir 24 jam. Kenapa saya bisa bilang hampir 24 jam? Saya berikan contoh satu. Beliau tetap menanyakan kondisi keadaan perkembangan sampai jam 2 pagi pada saat kakak Jack diperiksa di Polda Metro. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Nasional Kerinci Bangko pada Kamis 28 April. Sebuah mobil Toyota Fortuner masuk ke jurang setelah bertabrakan dengan sebuah truk. Peristiwa nahas tersebut terjadi di Muara Imat, Kecamatan Batang Merangin, Kerinci. Dari informasi yang didapat, mobil Fortuner menabrak sebuah truk hingga terpelanting ke jurang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Heru Pitara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Heru. Terima kasih, Firda.
Tribuner, bila kami laporkan bahwa di Kabupaten Kerinci terjadi kecelakaan yang cukup hebat, di mana sebuah mobil Fortuner masuk ke dalam jurang sedalam 20 meter. Sebelumnya mobil tersebut bertabrakan dengan sebuah truk di jalan lintas Bangko Kerinci, tepatnya di Desa Muaraiman, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Kecelakaan tersebut terjadi pada sore kemarin, tepatnya pukul 16.30 WIB, di mana saat mobil Fortuner berwarna putih melintas dari arah Bangko menuju Kabupaten Kerinci. Di sebuah tikungan, mobil tersebut berhadapan dengan salah satu dari alat berlawanan, datang mobil truk, dan kecelakaan tidak bisa dihindarkan. Dengan dekatnya jarak, mobil truk itu menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Setelah bertabrak, mobil Fortuner tersebut langsung masuk ke dalam jurang sedalam 20 meter. Di dalam mobil Fortuner tersebut terdapat satu keluarga yang ingin mudik dari Kabupaten Sarawangun menuju Kabupaten Kerinci. Namun dalam perjalanan satu keluarga ini mengalami kecelakaan yang cukup parah. Namun berdasarkan laporan dari pihak kepolisian bahwa dalam insiden tersebut tidak terjadi korban jiwa. 4 orang penumpang yang merupakan satu keluarga itu, yakni suami, istri, dan 2 anaknya, salah satunya masih berusia 3 tahun, selamat dalam kecelakaan tersebut. Keempat korban tersebut hanya mengalami luka-luka dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Kasat Lantas Polres Kerinci AKP Yudhistira juga menyampaikan bahwa saat ini mobil yang bertabrakan tersebut sudah dibawa ke Mapolres untuk proses lebih lanjut. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Heru Pitra dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang pria yang sedang cekcok dengan seorang pegawai pengisian nitrogen di Sragen, Jawa Tengah. Dalam video yang berdurasi 1 menit tersebut, tampak seorang pria memakai kaos dan celana berwarna hitam berada di depan tempat pengisian nitrogen di SPBU Benar Sari, Kecamatan Ngerampal, Sragen, Jawa Tengah. Tampak pria tersebut terjatuh dari sepeda motornya, kemudian memukul petugas pengisian nitrogen yang berada di dalam. Keduanya diketahui tengah cekcok yang kemudian tak lama dipisah oleh satpam dan orang yang ada di SPBU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Septiana Ayu Lestari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Septi. Halo rekan Septi. Baik, Fidra, selamat siang Tribuners. Benar, di media sosial beberapa waktu lalu tersebar video yang sempat viral atas aksi seorang pria yang memakai pakaian serba hitam yang mendatangi salah satu tempat pengisian nitrogen yang ada di SPBU Benar Sari, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen, yang diduga terjadi pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 8 kurang 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kejadian tersebut bermula ketika si petugas pengisian nitrogen tersebut sedang melaksanakan membaca Al-Quran, dikarenakan memang oleh manajemennya diwajibkan bagi karyawan yang sedang memiliki waktu luang untuk membaca Al-Quran. Kemudian datanglah seorang pria yang tidak diketahui identitasnya tersebut yang diduga dalam keadaan mabuk meminta untuk membeli oli, dikarenakan petugas nitrogen tersebut sedang membaca Al-Quran dan akan memberi tanda pada ayat bacaannya tersebut dan tidak langsung mengindahkan
atau melayani pembelian pria tersebut. Kemudian karena perintahnya tidak diindahkan, pria tersebut langsung marah-marah dan membentak-bentak petugas nitrogen tersebut dan hingga memukul kepala bagian karena terjadi percecokan antara keduanya. Si petugas tersebut juga diketahui merupakan warga Godang tersebut dikarenakan merasa tidak terima telah dipukul oleh pria tersebut tanpa tahu alasannya apa. Kemudian karena terdengar telah terjadi cekcokan antara keduanya, datanglah security SPBU tersebut bersama petugas SPBU lainnya untuk melerai pertengkaran tersebut, dan akhirnya karena pria tersebut dalam keadaan mabuk, maka si petugas nitrogen ini akhirnya berakhir damai, bersedia untuk berdamai dengan pria tersebut pria tersebut, dan kasus tersebut tidak diteruskan ke pihak kepolisian dan akhirnya berakhir damai. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Septi dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Pontianak. Saudara, api melahap bangunan Borneo Emerald Hotel Ketapang yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Belasan unit mobil dan puluhan petugas pemadam kebakaran dari mulai milik Pemda Ketapang hingga yayasan swasta dikerahkan untuk memadamkan api. Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana menjelaskan bahwa titik kebakaran dimulai dari lantai 3 bangunan hotel. Namun penyebab munculnya titik api masih dalam proses penyelidikan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Nur Imam Satria yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya, Firda dan tribunner sekalian. Jadi Borneo Emerald Hotel Ketapang yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat mengalami peristiwa kebakaran pada Kamis 28 April 2022 kemarin sekitar pukul 2 siang atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Atas peristiwa tersebut melibatkan belasan unit mobil damkar dan puluhan petugas damkar turun langsung untuk memadamkan api. Saat diwawancarai di lokasi kejadian, Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana mengatakan api berasal dari lantai 3 bangunan hotel. Namun pihaknya hingga kini masih melakukan penyelidikan hingga mengolah TKP untuk mengetahui asal-muasal api tersebut. Yani juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh karyawan hotel maupun tamu hotel berhasil dievakuasi dengan selamat. Sementara itu, manajer Borneo Emerald Hotel Ketapang, Beni, mengatakan akibat peristiwa tersebut, ruangan pub, room karaoke hingga room beberapa kamar tamu juga ikut hangus terbakar, khususnya di lantai 3 bangunan hotel. Pihaknya hingga kini belum bisa menafsirkan berapa kerugian material dari kejadian tersebut. Begitu, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Imam dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update.
Kita beralih ke Belitung, saudara. Akhir-akhir ini beredar kabar sejumlah orang menjajakan Pertalite di beberapa forum di media sosial Facebook. Pertalite itu dijual per jerigen dengan harga mulai dari Rp270.000 hingga Rp300.000. Hal ini menjadi pertanyaan masyarakat mengapa di masa saat ini susah BBM, namun banyak orang yang dengan mudahnya menjual BBM di media sosial. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Brian Bimantoro yang akan melaporkannya. Silakan rekan Brian. Halo rekan Brian. Rekan Brian bisa mendengar kami dari studio? Terima kasih Firda, selamat siang. Selamat siang sahabat Tribuners, sahabat Pos Belitung, Firda dan rekan di studio. Bisa saya laporkan bahwa di Belitung Timur dan juga Belitung, satu Pulau Belitung saat ini sedang mengalami kelangkaan BBM. Kesusahan BBM ini sendiri sudah berlangsung selama sekitar 1 bulan terakhir, yang disebabkan karena banyaknya mengantri yang di SPBU. Kemudian namun di tengah kesulitan tersebut, ada beberapa warga yang memanfaatkan momen tersebut, yakni dengan cara menjual bensin atau menjual BBM secara per jerigen yang dijual di lapak-lapak di media sosial Facebook, Firda. Dan hal ini membuat masyarakat menjadi resah dan juga bertanya-tanya kenapa sampai bisa menjual BBM dengan cara tersebut. Salah satu warga tersebut adalah Fajar, warga Gantung, Belitung Timur, yang mengatakan bahwa ini tidak adil karena dia yang sehari-hari bekerja sebagai wira swasta membutuhkan BBM 2-3 liter per hari, sedangkan untuk mendapatkannya sangat susah. Sedangkan orang-orang dengan gampangnya menjual per jerigen dengan harga murah, dengan harga yang sangat tinggi. Biasanya harga dijual Pertalite Rp180.000 hingga Rp190.000, saat ini dijual dengan harga sampai dengan Rp300.000. Menanggapi hal ini, Kapolres Belitung Timur AKBP Taufik Nur Isya mengatakan akan menyelidiki orang-orang yang memposting postingan tersebut dan menjual BBM tersebut di media sosial, Firda. Dan dan dia juga sudah menurunkan tim untuk menyelidiki, tim cybernya untuk menyelidiki postingan-postingan tersebut. Dan sampai hari ini bisa saya kabarkan bahwa telah ada beberapa orang yang sudah diamankan di Polres Belitung Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dengan postingannya di media sosial tersebut. Namun untuk keterangan lebih lanjut, Kapolres Belitung Timur menyampaikan akan melakukan press conference di beberapa hari kemudian, sekalian juga menunggu pemeriksaan lebih lanjut apakah masih ada orang tambahan yang bakal diamankan atau lainnya. Dari Manggar, Belitung Timur, wartawan Pos Belitung, Brian Bimantoro melaporkan. Kembali ke studio, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Brian dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Warga yang membeli minyak goreng curah di Pasar Perum Paniki, Kecamatan Mapanget, Kota Manado harus membawa fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP dan botol sendiri. Terlihat banyak ibu-ibu dan beberapa bapak-bapak sedang mengantri di salah satu kios. Saat dikonfirmasi kepada penjual, ia menyebutkan warga yang membeli minyak goreng curah subsidi memang harus memiliki KTP. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Manado, ada Fisel Mukuan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fisel. Iya, terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuners. Dari hasil pantauan kami di Pasar Perum Paniki, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara, memang pasar ini hanya dibuka sejak pagi dan hingga siang setiap harinya. Dan seperti kita ketahui, memang untuk saat ini pemerintah telah mengeluarkan harga eceran tertinggi atau HET untuk minyak goreng curah, di mana di Kota Manado sendiri untuk minyak goreng masih
menjadi persoalan karena mahalnya. Dan saat kami pantau memang di pasar per liternya 25, ada 25 per liter, ada yang 26 di pasar Paniki ini. Nah, saat kami mengecek di situ ada salah satu baliho karena memang sesuai aturan pemerintah harus memiliki, yang menjual minyak goreng ini harus memiliki baliho subsidi di mana per liter 14.000 dan per kilo 15.500. Nah, setelah kami konfirmasi ke penjualnya, memang ia sampaikan sebagaimana aturan dari pemerintah mengikuti harga eceran tertinggi, namun itu hanya datang terbatas. Jadi masyarakat harus membawa KTP, adalah salah satu syarat masyarakat untuk mengambilnya. Dan memang dari hasil pantauan kami ada banyak ibu-ibu dan beberapa bapak-bapak yang sedang mengantri untuk membeli. Terlihat mereka membawa satu kertas putih dan botol kosong. Nah, ketika kami konfirmasi memang kepada salah satu warga, Ibu Sandra, ia menyebutkan memang dia kadangkala membeli minyak goreng di toko atau di retail, di mana di situ juga harganya per liter 25 atau 26 hingga 28 per liter. Karena ini adalah subsidi dari pemerintah, karena itu dia sangat bersyukur adanya subsidi dari pemerintah dengan harga yang sedikit murah, yaitu sesuai head, dan dia rela mengantri dengan bapak dan ibu lainnya. Namun ia sampaikan untuk syarat mengambil minyak goreng ini harus memiliki fotokopi KTP, itu harus diberikan kepada penjual di kios tersebut. Selain itu harus membawa botol kosong sendiri dari rumah untuk diisi minyak goreng curah. Nah, ini Ibu Sandra berharap agar pemerintah bisa mengatasi penjualan minyak goreng ini agar tidak terjadi lagi antrian, apalagi harus berpanas-panasan. Dan dia berharap menjelang Lebaran ini tidak ada lagi antrian yang cukup panjang dengan terjadi kelangkaan, karena memang hanya menurut beberapa warga juga minyak goreng ini hanya dijual di beberapa tempat tertentu, dan itu pun hanya tidak lama habis. Bahkan ada yang masih mencari sudah tidak ada di siang hari. Demikian rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Fistel dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sugito, 55 tahun, warga dusun Sukajadi RT 5, Desa Bumi Raya, Abung Selatan, Lampung Utara, dikejutkan dengan sesosok bayi perempuan yang berada tepat di depan pintu rumahnya pada Senin 25 April lalu. Diduga bayi berjenis kelamin perempuan ini dengan panjang 43 cm dan berat 2,8 kg baru saja dilahirkan. Sugito menceritakan awalnya istrinya hendak keluar rumah namun mendapati keranjang merah yang tak diketahui isinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Anung Bayu Ardi akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Ya, rekan Firda, bisa dijelaskan bahwa saat itu posisi sedang akan berbuka puasa di rumah Sugito. Namun, istrinya terkejut ketika melihat keranjang merah yang ada tepat di depan pintu rumahnya. Seketika itu ia melaporkan kepada Sugito, kemudian Sugito meminta pertolongan kepada keluarga atau tetangga sebelahnya. Ketika akan dilihat, ternyata ada tangan melambai-lambai dari balik sarung ataupun bedongnya. Melihat hal itu, ia kemudian langsung mengangkat bayi tersebut. Bayi yang berjenis perempuan ini diduga disengaja dititipkan oleh orang tak dikenal kepada Sugito karena di dalamnya terdapat uang 100.000, kemudian bedak, dan kondisinya memang masih dalam setelah melahirkan. Selain itu, kesehatannya juga terbilang baik karena sudah diperiksa oleh bidan setempat. Hingga saat ini, bayi perempuan tersebut sudah dipelihara atau dirawat oleh Sugito dan istrinya. Demikian rekan Firda.
Ya, baik. Terima kasih rekan Anung Bayu Ardi dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Sugito, warga Bumi Raya Abung Selatan, Lampung Utara yang menemukan sesosok bayi perempuan. Berikut liputannya untuk Anda. Yang jelas anak itu dititipkan dengan saya, cuman sifatnya itu titip, cuman nggak transaksi langsung dengan yang bersangkutan. Dan di situ memang niat, istilahnya orang komuniti kan berarti orang itu mempercayakan dengan saya di situ. Tapi saya tidak mau baratnya anak tersebut artinya diperpanjang lebarkan, diliputannya macam, saya tidak mau. Betul. Itu yang niatnya pokoknya bayi itu ada di depan rumah saya, mau saya rawat batas kemampuan saya. Betul. Dan mudah-mudahan anak itu nanti untuk jangka ke depannya batas kemampuan saya akan saya besarkan itu supaya menjadi anak yang bermanfaat, anak yang soleh dan solehah. Itu. Dan itu memang yang jelas posisi anak tersebut kondisinya posisi bersih. Saya nggak mau anak itu dibuang, bukan anak buang ini. Betul. Ya, anak itu dititipkan, yang jelas itu. Kalau anak dibuang di tempat-tempat di mana tempat, betul. Itu Pak. Karena dia itu nanti menghargai dengan saya bahwa bayi tersebut itu mempercayakan semuanya dengan saya, masih suruh merawat saya. Betul. Seperti itu. Nah, itulah kondisinya seperti itu. Dan di situ anak tersebut jelas posisinya udah bersih. Di situ disediakan ada uang 100.000, ada sabun, ada bedak, dan juga ada pakaian. Itu kapan Pak bayi itu dititipkan di tadi sore. Senin sore ya Pak? Pas mau buka puasa? Pas buka puasa. Itu gimana tahu itu bayi ada di depan pintu Pak? Nah, begitu saya lagi buka, orang rumah itu keluar mau ke tempat ponakannya. Nggak taunya kok ada sang. Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU Mangga 2 Selatan, Rai Prama Abdullah, yang sempat dikabarkan menjadi korban rampok ternyata bohong belaka. Selesai diinterogasi oleh polisi, Rai mengaku uang THR itu bukan hilang karena dicuri oleh atau dipegang, melainkan digunakan untuk bermain judi online. Dalam pengakuannya, Rai mengatakan ia mengarang cerita bahwa uang tersebut hilang karena dibegal oleh kawanan gangster lantaran takut ketahuan ia bermain judi online oleh sang istri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Satrio Sarwoterengginas yang akan melaporkannya. Silakan rekan Satrio. Ya, baik rekan Firda, jadi kebohongan dari petugas penanganan prasarana dan sarana umum Mangga 2 Selatan yang bernama Rai Prama Abdullah ini akhirnya terbongkar. Kebohongan itu terbongkar setelah tim polisi dari Unit Reskrim Polsek Sawah Besar melakukan penyelidikan terkait kasus itu. Setelah diperiksa, akhirnya memang Rai ini mengaku bahwa ia bukan menjadi korban rampok dan duit THR-nya ini tidak dibegal atau tidak dirampas oleh kawanan gangster yang diberitakan sebelumnya. Bahwa ia mengklarifikasi bahwa memang ia mengakui ia telah berbohong. Uangnya itu ternyata ia gunakan untuk bermain judi online. Dia terpaksa berbohong karena takut dimarahi oleh istrinya jika ketahuan. Jadi dia mengarang semua cerita agar banyak orang begitu iba terhadap Rai. Dan setelah mengklarifikasi, saat ini memang Rai Prama Abdullah ini ditahan oleh Polsek Sawah Besar, dan nanti sekitar pukul 3 Kapolsek Sawah Besar Kompol Maulana Sekarang akan melakukan gelar rilis konferensi pers terkait dengan kasus laporan palsu yang dibikin oleh petugas PPSU Rai Abdullah. Ya, seperti itu, Firda. Baik, terima kasih rekan Satrio dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari pihak terkait yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Satrio. Berikut liputannya untuk Anda. Saya Rai Prama Abdullah dan didampingi oleh paman saya, Fauji. Saya ingin klarifikasi terkait laporan palsu yang saya buat, bahwasanya laporan tersebut tidak benar adanya.
dan kejadian tersebut seperti begal itu tidak ada. Untuk uang yang saya ambil itu senilai 200.000 di ATM, dan sisa dari uang gaji saya tersebut atau uang THR saya tersebut saya pakai untuk buat main judi online, karena saya khawatir istri saya marah, makanya saya berbuat atau mengambil alasan saya dibegal. Dan untuk Bapak Kapolsek, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan berterima kasih atas santunan yang Bapak berikan kepada saya. Dan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sawah Besar, saya menghimbau agar tidak membuat laporan palsu. Dan untuk jajaran Kapolsek Sawah Besar, saya sangat mengapresiasi atas tindakannya yang cepat dan tanggap. Sekian dari klarifikasi video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kabar, masyarakat asli suku Pasar Balik Penajam Pasar Utara atau PPU yang mendiami kawasan Ibu Kota Negara di Kecamatan Sepaku menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022. Dikonfirmasi ke salah satu warga suku Pasar Balik, Yati Dahlia, pada Rabu 28 April yang membenarkan hal tersebut. Yati dan sejumlah masyarakat adat serta aliansi masyarakat adat PPU yang lainnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada Maret 2022 lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Nita Rahayu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nita. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasar Utara bahwa suku asli Pasar Balik yang mendiami kawasan Ibu Kota Negara, yakni di Kecamatan Sepaku, menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 Tahun 2022. Dikonfirmasi kepada salah satu warga, yakni Yati Dahlia, bahwa ia dan beberapa warga suku Pasar Balik lainnya serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara PPU mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang IKN tersebut ke Mahkamah Konstitusi sejak Maret 2022 lalu. Alasan Yati mengajukan gugatan ke MK tersebut karena ia merasa tak pernah dilibatkan dalam undang-undang tersebut, baik sejak undang-undang tersebut masih berbentuk rancangan hingga disahkan seperti sekarang ini. Selain itu, Yati juga khawatir bahwa dengan adanya undang-undang undang-undang IKN ini yang ia gugat ke Mahkamah Konstitusi, karena tidak pernah merasa dilibatkan, ia khawatir akan kelanjutan hidup ke depannya. Ia khawatir akan terancam baik tergusur oleh pembangunan IKN, baik dari segi penghidupannya di kebun maupun dari tempat tinggalnya. Secara umum juga Yati menegaskan bahwa ia dan masyarakat adat yang lain setuju dengan pemindahan ibu kota negara ke tempat tinggalnya. Namun karena keterlibatannya tidak pernah merasa dilibatkan oleh pemerintah pusat sampai sekarang ini, jadi ia hanya meminta kepada pemerintah pusat atas gugatan ini agar dirinya dan masyarakat adat yang lain diakui keberadaannya serta tidak diganggu hak-hak dari masyarakat adat itu sendiri. Demikian, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Nita dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Lubuk Linggau langsung mengambil langkah tegas terkait sebuah video seorang ibu rumah tangga melabrak seorang anggota Polres Lubuk Linggau bersama wanita idaman lain atau Wilay. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Yosudarso, Kelurahan Waterfang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 saat menjelang buka puasa pada Selasa 26 April lalu. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi menyampaikan video viral tersebut sudah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Propam, yang menegaskan untuk anggota tersebut saat ini dilakukan pencopotan atau mutasi dari Sat Narkoba dalam rangka pemeriksaan oleh Propam Polres Lubuk Linggau. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami dari Tribun Sumsel, ada Eko Hepronis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Halo rekan Eko.
Halo rekan Firda. Ya. Oke, dapat kami kabarkan dari Kota Lubuk Linggau bahwa kejadian aksi seorang ibu-ibu tersebut naik ke kap mobil dipicu bermula ketika mengetahui kakak dari perempuan tersebut atau anggota Polres Lubuk Linggau tersebut ketahuan ya berada di sebuah toko bersama wanita idaman lain. Kemudian terjadi cekcok mulut di antara mereka karena saat itu adik kandung dari polisi tersebut bersama kakak iparnya sedang berada di tempat yang sama. Kemudian karena merasa tidak puas melihat kakaknya pergi bersama wanita wanita idaman lain, adik dari polisi tersebut kemudian mengejar, kemudian menyetop mobil tersebut dan meminta perempuan dan kakaknya untuk keluar dari dalam mobil. Namun aksinya tidak dihiraukan oleh kakaknya sehingga adik dari polisi tersebut naik ke atas meja sembari berteriak-teriak meminta agar polisi yang berada di dalam mobil dan wanita idaman tersebut segera keluar. Namun melihat ramainya masyarakat, diduga oknum polisi tersebut langsung mengegas pedal remnya dan sejauh 15 meter maksud kami membawa perempuan tersebut sehingga sebelumnya akhirnya diturunkan di jalan. Kemudian hasil konfirmasi kepada Polres Lubuk Linggau, khususnya dari Kapolres Lubuk Linggau menyebutkan bahwa anggota tersebut berinisial A dan awalnya bertugas di Satuan Narkoba Polres Lubuk Linggau. Kemudian saat ini status polisi tersebut sudah ditindaklanjuti ataupun dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polres Lubuk Linggau. Kemudian statusnya dari keanggotaan Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau sudah dilakukan mutasi dalam rangka pemeriksaan. Dan dari penjelasan Kapolres bahwa orang yang memakai baju warna kuning berada di kap mobil tersebut adalah adik kandung dari si anggota polisi tersebut. Sementara yang di sampingnya adalah istri sah dari oknum polisi tersebut. Pemicu dari keributan yang terjadi menjelang buka puasa ini disebabkan karena istri dan adik ipar dari polisi tersebut tidak terima kalau kakaknya membawa wanita lain di dalam mobil. Demikian Firda laporan kami dari Kota Lubuk Linggau. Ya, baik. Terima kasih rekan Eko dari Tribun Sumsum melaporkan langsung dari Lubuk Linggau atas selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Eko dari Kapolres Lubuk Linggau KBP Harisandi. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, menyangkut video viral, menyangkut anggota Lubuk Linggau, kita sudah melakukan pemeriksaan oleh Kasih Propam Polres Lubuk Linggau. Perempuan yang ada di kap mobil itu adalah saudaranya anggota. Sementara ibu-ibu yang pakai baju hitam itulah baru istrinya. Nah, karena anggota ini bersama perempuan lain sehingga takut ingin kabur, sama akhirnya dihadang oleh istri maupun adik kandungnya anggota ini. Kalau permasalahannya sendiri apa Menden? Pemicunya Menden sampai menimbulkan keributan di tengah keramaian. Ya, orang lain itu ya masih ini will dari anggota ini. Terus tindakan kita kan? Tindakan kita kan sebagai langkah tegas kita lakukan pemeriksaan oleh si Propam kita Polres Lubuk Linggau, dan sementara anggotanya kita lakukan penahanan, terus kita copot dari kesatuan ininya narkoba, kita stafkan. Oke, himbauan kita Menen untuk anggota yang lain Menen? Ya, himbauan anggota, prinsipnya anggota harus menjalankan sesuai tupoksi, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu undang-undang kepolisian. Kita tupoksinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Itu yang kita jaga, sesuai juga petunjuk dari Kapolri maupun Kapolda. Setelah 2 tahun tak digelar karena pandemi COVID-19, Karnaval Beduk Sahur di Bulungan kembali dilaksanakan pada Kamis 28 April. Kegiatan diikuti
16 peserta Karnaval Beduk Sahur dari start depan Langgar Al-Inayah. Acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Bupati Bulungan Syarwani, dan Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona Siregar. Sebelum karnaval digelar, Gubernur, Bupati bersama seluruh tamu undangan menari cepen bersama tokoh agama dan masyarakat di depan Musola At-Taqwa Kampung Arab Jalan Sudirman pada Jumat 29 April. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Georgie Santana Silalah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Georgie. Baik, selamat siang Firda, selamat siang Tribuners. Betul, adanya Bapak Gubernur Kalimantan Utara turut hadir di acara Karnaval Beduk Sahur yang diselenggarakan oleh Persaudaraan Pemuda Kampung Arab ini sebagai bentuk upaya melestarikan nilai-nilai kebudayaan, keagamaan, dan juga sinergitas antara pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pemerintahan Kabupaten Bulungan. Bahwasannya ada hal yang menarik di rangkaian acara Karnaval Beduk Sahur yang diselenggarakan pemuda Kampung Arab ini, yaitu Bapak Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, yaitu menari tari jepen bersama masyarakat Kabupaten Bulungan dan diikuti juga Bapak Bupati Bulungan Syarwani. Disampaikan melalui Bapak Bupati, keikutsertaannya Gubernur menari jepen adalah secara spontanitas, tidak ada unsur dibalik keinginan menggait ataupun niat lain dari Gubernur membawa Syarwani untuk beberapa agenda-agenda penting. Namun hal itu sebagai wujud hadirnya pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara bersama masyarakat Kabupaten Bulungan. Adapun juga tari jepen ini menandakan sukacita bahwasannya masyarakat selalu diberkahi berkat dan juga semangat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan itu juga Syarwani berharap bisa dilestarikan oleh masyarakat Kabupaten Bulungan, khususnya anak-anak muda. Adapun Bapak Gubernur selain mengikuti tari jepen bersama masyarakat Kabupaten Bulungan dan juga tokoh masyarakat, beliau juga melakukan bagi-bagi door prize di acara Karnaval Beduk Sahur Persaudaraan Pemuda Kampung Arab ini, dan juga banyak yang menginginkan hal ini bisa menjadi semangat untuk semua elemen masyarakat di Kabupaten Bulungan. Demikian Firda yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih rekan Georgie dari Tribun Kaltara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 26 pengungsi Rohingya yang tersisa di lokasi penampungan Balai Latihan Kerja atau BLK Kandang Lok Sumawe dikabarkan akan dipindahkan ke Pekanbaru. Meskipun sejauh ini belum dipastikan jadwal pemindahan para pengungsi Rohingya tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Saiful Bahri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Saiful. Terima kasih Firda, dapat saya sampaikan bahwa sekarang ini jumlah pengungsi Rohingya yang ada di Balai Latihan Kerja Kandang Kota Lok Sumawe Provinsi Aceh cuma tersisa 26 orang. Namun dasarnya 26 orang itu adalah mereka itu terdampar di perairan Aceh pada akhir Desember 2021 lalu, atau tepatnya pada 26 Desember 2020 lalu. Itu 2021 lalu mereka terdampar di perairan Birun, Kabupaten Birun, Provinsi Aceh, dalam sebuah kapal. Cuma jumlahnya itu mencapai 105 orang, bukan 26 orang. Sehingga setelah 3 hari terdampar di perairan Birun, pemerintah Indonesia pun mengambil kesimpulan untuk mengevakuasi mereka ke Lok Sumawe, yakni melalui Pelabuhan Guruku. Sehingga setelah 3 hari terdampar melalui kapal perang Indonesia, mereka ditarik ke Pelabuhan Kurungguku, Aceh Utara, selanjutnya dibawa ke Balai Latihan Kerja.
Namun seiring waktu berjalan, jumlah Rohingya di Balai Latihan Kerja terus berkurang karena mereka kabur secara bertahap. Mayoritasnya adalah perempuan. Jadi totalnya sekarang yang tertinggal sekitar 26 orang lagi, yang mayoritasnya cuma pria dan anak-anak maupun wanita dewasa. Jadi sesuai informasi yang kita terima dari juru bicara Satgas Penanggulangan Rohingya Kota Loksmawe, Bapak Marjuki, bahwa dasarnya badan yang menanggulangi pengungsi luar negeri pusat ataupun pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu telah melakukan pertemuan dengan pemerintah Pekanbaru, sehingga disepakati bahwa pengungsi di BLK Kandang itu akan segera dipindahkan ke Pekanbaru. Namun menurut Marjuki sejauh ini waktu belum pasti, tapi intinya sementara ini sudah bisa dikatakan bahwa para pengungsi Rohingya di BLK Kandang itu akan berlebaran Idul Fitri di Loksmawe, mungkin setelah Lebaran, beberapa pekan setelah Lebaran nanti mereka akan dipindahkan ke Pekanbaru. Intinya menurut Marjuki mereka dipindahkan dalam waktu dekat ini, namun pastinya setelah Lebaran Idul Fitri. Namun sementara ini pihak para pengungsi masih ditanggulangi oleh dan juga UNHCR. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari CNN News Indonesia, Saiful Bahri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kayu Agung. Saudara, memasuki H-3 Idul Fitri tahun ini, arus mudik jalan yang terpantau di Jalan Tol Palembang Kayu Agung masih normal dan belum menunjukkan kepadatan baik di gerbang tol Palembang Kayu Agung pada Jumat 29 April. Terpantau arus kendaraan yang melintas dari ruas tol Palembang Kayu Agung sepanjang 43 km lengang dengan antrean yang belum terlalu panjang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Rahmat Kurniawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Baik, terima kasih Firda. Jadi Tribuners, dari pantauan arus mudik H-3 di Jalan Tol Palembang Kayu Agung, hingga saat ini masih cukup lengang di pagi hari hingga menjelang siang ini. Belum ada menunjukkan tanda-tanda kepadatan arus lalu maupun di depan gerbang tol pintu Palembang Kayu Agung. Untuk kondisi jalan sendiri tadi sudah kami sempat melintas, untuk kondisi jalan sudah bagus dan normal sehingga bisa nyaman digunakan untuk para pemudik. Dari informasi yang kami himpun, manajer operasi Waskita Tol Palembang Sriwijaya Sabda Mukti mengatakan bahwa untuk hari ini prediksi jumlah kendaraan yang masuk yang melintas maksud kami di tol Palembang Kayu Agung bisa mencapai 17.000 kendaraan per hari. Peningkatan ini sudah ditunjukkan sejak 6 hari lalu, di mana kenaikan itu hampir 50%, di mana jumlah kendaraan yang melintas di tol Palembang Kayu Agung itu mencapai di atas 12.000 per hari. Untuk puncak diprediksi akan berlangsung besok, di mana dari pihak Waskita sendiri memprediksi ada sekitar 18.000 kendaraan yang masuk melalui tol Palembang Kayu Agung. Dan untuk jamnya sendiri itu diperkirakan antara petang hingga menjelang malam. Demikian Firda yang dapat kami sampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Rahmat dari Tribun Sumsel atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Tribuners, jangan kemana-mana, setelah ini akan ada informasi mengenai destinasi-destinasi wisata yang bisa Tribuners kunjungi untuk menghabiskan libur lebaran kali ini, yang akan kami kemas dalam program Travel Update yang akan dipandu oleh rekan kami Ariska. Saya Firdananda dan kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.
Lalu lintas arus mudik Lebaran 2022 di gerbang tol Kalikangkung Semarang terpantau ramai lancar. Kepadatan kendaraan terpantau di pintu gerbang tol Kalikangkung pada Jumat 29 April. Kepadatan kendaraan terpantau baik menuju gerbang maupun keluar gerbang tol sekira pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Tampak petugas gabungan dari Jasa Marga Dishub dan juga kepolisian berjaga di sekitar gerbang tol demi menjaga kelancaran arus mudik. Sistem one way diberlakukan sejak kemarin, Kamis 28 April sekira pukul 5 sore. Kendaraan yang hendak menuju ke Jakarta dialihkan ke jalan arteri. Kondisi cuaca di sekitar gerbang tol Kalikangkung juga terpantau cerah berawan. Sistem one way masih diterapkan di tol Kalikangkung Semarang hingga kini Jumat 29 April. Pemberlakuan sistem one way sejak kemarin Kamis 28 April sekira pukul 5 sore. Berdasarkan pantauan udara saat ini sekira pukul 2 siang dari arah Jakarta telah dibuka 2 lajur maksud kami untuk mengurai kepadatan kendaraan. Kendati demikian terjadi sedikit penumpukan kendaraan di lajur keluar gerbang tol karena adanya penyempitan lajur. Petugas dari Jasa Marga turun ke jalan untuk mengatur lalu lintas demi kelancaran mudik Lebaran 2022. Sebuah mobil Honda Jazz berwarna merah terpantau mengalami mogok di dekat gerbang tol dan harus didorong menepi agar tidak menimbulkan kemacetan panjang. Petugas dari Ditlantas Polda Jateng terus mengimbau pemudik agar selalu memperhatikan kendaraan saat digunakan mudik agar perjalanan lancar dan selamat sampai tujuan. Tim Basarnas berjaga di kantor Jasa Marga Semarang Batang dengan mendirikan beberapa tenda darurat. Helikopter Super Puma milik Basarnas juga disiagakan di helipad kantor Jasa Marga Semarang Batang.
rumah ini. Meski begitu, pelaksanaan mudik terutama untuk pengemudi mobil pribadi tetap harus mengikuti beberapa aturan. Masyarakat yang hendak mudik lebaran dengan mobil pribadi diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya adalah menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian wajib untuk memakai aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan. Tak hanya itu, aturan terkait status vaksinasi juga harus dipenuhi bagi pemudik dengan mobil pribadi. Di antaranya, bagi pelaku perjalanan yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis 3 atau booster, tidak lagi wajib menunjukkan hasil negatif PCR ataupun antigen. Pelaku perjalanan yang sudah mendapat vaksin dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif PCR dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum berangkat sebagai syarat perjalanan. Pelaku perjalanan yang sudah divaksin dosis pertama juga wajib menunjukkan hasil negatif PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum berangkat. Untuk pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki komorbid, wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum berangkat. Ia juga wajib melampirkan surat keterangan dokter atau rumah sakit yang menyatakan belum atau tidak bisa ikut vaksinasi. Pelaku perjalanan yang usianya di bawah 6 tahun dikecualikan soal ketentuan vaksinasi dan juga tak wajib hasil negatif PCR ataupun antigen. Nah, itu tadi beberapa syarat mudik bagi pengendara mobil pribadi. Selamat mudik dan hati-hati di jalan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update spesial mudik lebaran. Kita lanjut ke informasi lainnya, Tribuners. Ariska hadir menemani Anda dalam live travel update spesial mudik dan jelang lebaran. Berbagai informasi terkait serba-serbi mudik dan jelang lebaran akan kami sajikan untuk Anda yang mungkin bisa menjadi rekomendasi libur lebaran. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live travel update spesial mudik dan jelang lebaran selengkapnya. Tribuners, Kamis malam kemarin warga Kota Bogor dihebohkan dengan kehadiran Presiden Jokowi. Orang nomor 1 tersebut datang dengan mobil berwarna hitam di Jalan Oto Iskandar Diata, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Tribuners. Melalui mobil itu, Presiden Jokowi menebar senyum dan membagikan sejumlah amplop yang berisikan uang tunai. Selain uang tunai, Presiden Jokowi juga memberikan sembako untuk warga Bogor, Tribuners. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan warga, dengan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor. Silahkan Rahmat. Ya, terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwasanya Presiden Joko Widodo diserbu oleh masyarakat Kota Bogor pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022, sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, di sekitaran Jalan Oto Iskandar Diata, Kota Bogor. Berdasarkan pantauan kami di lokasi, sebelum Jokowi sampai di kumpulan masyarakat itu, para masyarakat ataupun warga sekitar sudah menunggu kedatangan Presiden Joko Widodo dengan berjejer hampir 1 kilometer panjangnya. Kemudian tak lama berselang, Presiden Joko Widodo pun hadir beserta jajaran rombongan pasukan pengamanan Presiden. Kemudian beliau yang dibonceng ataupun beliau yang diboncengi dengan menggunakan mobil warna hitam. Presiden Joko Widodo pun langsung memberikan salam kepada masyarakat dengan membuka kaca mobilnya. Sontak saja hal tersebut membuat masyarakat yang berjejer di sepanjang jalan Otista tersebut menjadi histeris. Tak berselang lama, Presiden Joko Widodo pun langsung mengambil tumpukan amplop berwarna putih.
yang merupakan THR yang akan diberikan kepada masyarakat yang berada di Jalan Oto Iskandar-Dinata tersebut. Tak hanya amplop THR, Tribuners, Presiden Joko Widodo pun membawa 1 unit mobil box yang berisikan puluhan sembako yang dibagikan bersamaan dengan amplop THR yang Presiden Jokowi bawa tersebut. Ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan amplop berwarna putih itu, langsung saja para masyarakat, baik itu ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak kecil pun langsung menyambar tangan Presiden Joko Widodo yang saat itu dijaga ketat oleh pasukan pengamanan Presiden. Namun pengawalan yang dilakukan oleh Pas Pampres tersebut pun sedikit dilonggarkan ketika masyarakat mendekati Presiden Joko Widodo untuk mengambil amplop THR berwarna putih tersebut. Hal tersebut pun cukup berlangsung cukup lama, Tribuners. Para masyarakat bergantian dan berbondong-bondong untuk mendapatkan amplop putih tersebut beserta sembako yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo. Kami pun mendapatkan keterangan ataupun informasi dari warga sekitar yang mendapatkan amplop berwarna putih tersebut. Ketika dibuka, amplop berwarna putih itu bernilai Rp200.000 dan sembako yang didapatkannya pun berjumlah 5 komoditas barang sembako. Dan warga yang mendapatkan amplop itu pun cukup mengaku cukup sangat senang, Tribuners, terkait apa yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Kepada tribunnews.bogor.com, beliau mengaku bahwasanya uang tersebut akan langsung dilakukan sebagai pembayaran zakat fitrah dan membeli keperluan perlengkapan lebaran lainnya. Kemudian setelah kami mendapatkan informasi dari warga yang mendapatkan amplop tersebut, Presiden Joko Widodo pun langsung meninggalkan Jalan Oto Iskandar-Dinata menuju Jalan Lawang Surya Kencana dan kembali lagi menuju Istana Bogor. Begitu laporan dari kami. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor. Dan Tribuners, tadi Rahmat juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu warga yang bernama Mustaqim. Berikut liputannya. Sama sembako, uang berupa 200.000. Uangnya akan digunakan untuk apa nanti? Digunakan untuk keluarga, buat lebaran, fitrah, dan sebagainya. Gimana? Ada bantuan ini? Ada bantuan ini, alhamdulillah. Alhamdulillah ada manfaatnya buat saya pribadi, buat keluarga saya. Namanya siapa, Mas? Saya Mustaqim. Tribuners, untuk menyemarakan Ramadan, Lotte Shopping Avenue memberikan sejumlah penawaran menarik, yakni berupa potongan harga hingga 70% dan juga sejumlah kenyamanan lain untuk para pengunjung, seperti adanya bazar, Ramadan Street, Ramadan Sale, serta free parkir selama 2 jam. Selain itu, Lotte Shopping Avenue juga menghadirkan instalasi berupa dom Tribuners. Dan di bagian tengah dom tersebut ada kursi ayun yang digantung dengan balutan kemegahan ornamen-ornamen di dalamnya. Bagaimana kemeriahan di sana? Ada Vini Rizky Amelia dari Warta Kota yang akan melaporkan untuk Anda. Silakan, Vini. Ya, dapat saya laporkan bahwa dalam menyambut Ramadan 1441 Hijriah dan juga Lebaran Idul Fitri ini, Lotte Shopping Avenue menghadirkan beragam promo menarik lainnya yang bisa memberikan kenyamanan serta melengkapi kebutuhan para pengunjung dalam memenuhi kebutuhan lebaran Anda ataupun juga dalam menghabiskan waktu menjelang berbuka puasa atau ngabuburit. Di mana salah satunya adalah dengan menghadirkan ragam potongan harga hingga mencapai 70% dan juga adanya bazar-bazar seperti pakaian dan kebutuhan lainnya, termasuk koper dan aksesoris yang terletak di main atrium Lotte Shopping Avenue. Di mana juga selain itu, bagi Anda yang memang sekiranya ada di kawasan Lotte Shopping Avenue yang berada di Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, pihak Lotte Shopping Avenue memberikan kemudahan bagi Anda yang ingin berbelanja di Lotte Shopping Avenue dengan memberikan gratis parkir selama 2 jam lamanya. Gratis parkir itu berlaku sampai dengan 1 bulan di bulan Ramadan ini dan berlaku sepanjang hari dengan minimum pembelanjaan tertentu
Nantinya para pengunjung akan mendapatkan voucher free parking dari Lotte Shopping Avenue. Business Support Division Roni Lim mengatakan pihaknya menghadirkan nuansa-nuansa menarik lainnya seperti instalasi berupa dom yang di tengah bagian dom tersebut terdapat kursi ayunan yang bisa digunakan oleh para pengunjung Lotte Shopping Avenue. Di mana juga selain itu Roni Lim mengatakan pihaknya menghadirkan tema Ramadan kali ini, yakni Majestic Ramadan, yang menghadirkan kemuliaan dari Ramadan itu sendiri yang berartikan sebagai bulan suci, di mana dengan instalasi dom berupa ayunan tersebut menggambarkan sebuah permainan apik dari ragam yang dihadirkan berupa warna, yakni warna emas dan juga warna merah yang identik dengan khas Timur Tengahnya. Selain itu juga Lotte Shopping Avenue tidak hanya menghadirkan ragam instalasi berupa dom, namun juga ada instalasi lainnya yang terletak di lantai 3 berupa instalasi yang bertuliskan Nyam, di mana bagian belakangnya terdapat rangkaian bangunan menyerupai potongan ayam goreng bagian paha, dan dua instalasi ini baik dom maupun Nyam dikatakan Roni Lim bisa digunakan sebagai ajang narsis ataupun untuk berfoto selfie bersama dengan keluarga maupun rekan-rekan kerja. Dan nantinya juga Lotte Shopping Avenue menghadirkan ragam sajian hiburan lainnya seperti pada akhir pekan kemarin. Roni Lim mengatakan pihaknya menghadirkan hiburan berupa aneka macam sajian musik dan juga dance yang beralirkan K-pop seperti halnya Lotte Shopping Avenue yang memang menghadirkan nuansa-nuansa Korea di mall tersebut. Demikian laporan dari saya. Baik, Vini, terima kasih atas laporan Anda. Dan informasi tersebut juga disampaikan oleh Roni Lim selaku Business Support Division Lotte Shopping Avenue. Berikut liputannya. Untuk Ramadan kali ini apa aja yang ditampilkan sama Lotte Shopping Avenue? Dalam tema Ramadan kali ini banyak sekali yang ditampilkan di Lotte Shopping Avenue. Dari satu kita memberikan diskon hingga 70%. Bazar-bazar kami juga ada banyak. Kemudian kami ada Ramadan Street, ada Ramadan Sale. Kemudian kami juga selama bulan Ramadan ini kami memberikan free takjil yang disupport oleh para tenan-tenan kami. Kemudian kami juga apabila Bapak Ibu terendam macet, Bapak Ibu merasa jenuh, menghindari kemacetan, boleh mampir ke mall kami. Belanja di sini kami berikan free parking selama 2 jam. Itu pada saat momen apa tuh Pak, free parking itu? Selama bulan Ramadan ini kita akan memberikan banyak sekali kupon untuk free parking. Ya. Dari jam berapa tuh? 2 jam free. Dari jam? Jam berapa aja? Oh, jam berapa? Iya. Iya, maksudnya selama 2 jam. Free parking selama 2 jam. Itu ya? Betul, Bu. Tribuners, selanjutnya Rizka akan memberikan rekomendasi lokasi ngabuburit untuk Anda yang berada di Makassar. Ada penangkaran rusa di Universitas Hasanuddin atau Unhas, Tribuners. Di penangkaran tersebut, Anda bisa melihat puluhan rusa jenis tutul putih yang didatangkan oleh pihak Unhas dari Istana Bogor. Tak hanya sekedar melihat saja, namun Tribuners juga bisa memberi makan secara langsung rusa-rusa tersebut. Bagaimana keseruan ngabuburit di sana? Ada Kaswadi Anwar dari Tribun Timur yang akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan, Kaswadi. Ya, terima kasih Rizka. Kita ketahui bersama bahwa Makassar merupakan salah satu kota yang ada di Sulawesi Selatan di mana mempunyai tempat wisata menarik serta untuk mengisi waktu ngabuburit bersama sambil menunggu buka puasa. Ada Pantai Losari, ada CPI dan beberapa tempat lainnya. Dan salah satu yang bisa jadi alternatif yakni tempat penangkaran rusa tutul di Universitas Hasanuddin, tepatnya berada di depan Sekolah Pascasarjana Unas di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10. Untuk masyarakat Kota Makassar bisa datang langsung ke Unas untuk melihat langsung jenis rusa tutul yang memang didatangkan dari Istana Negara Bogor. Kala itu rusa tutul ini didatangkan oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kalla, dan saat ini Unas dan masyarakat Kota Makassar bisa menikmati langsung keberadaan bisa menikmati langsung keberadaan rusa tutul putih di Unas.
dan tak ada biaya yang bisa dikeluarkan oleh masyarakat untuk menikmati langsung, cukup dengan datang di Unhas. Dan jika ingin memberikan makan kepada rusa jenis tutul putih ini, cukup dengan membayar Rp2.000 kepada masyarakat yang berjualan jenis sayur-sayuran di sekitar tempat penangkaran rusa Unhas. Dan khususnya selama Ramadan ini, tempat ini ramai biasanya di sore hari. Namun meski demikian, di pagi dan hingga siang pun tetap ada masyarakat yang selalu datang berkunjung untuk memberikan makan rusa tutul, dan utamanya kepada keluarga untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya yang masih kecil, untuk memberikan edukasi terkait keberadaan rusa tutul putih. Sekian, Rizka. Baik, rekan Kaswadi dari Tribun Timur, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, selanjutnya kita akan melihat tradisi Monuntu di Bolaang Mongondo Timur atau Boltim. Tradisi ini berupa pasang lampu di depan rumah saat masuk di malam 27 Ramadan, Tribuners. Pasalnya, tradisi untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri ini telah dilakukan turun-temurun sejak Islam masuk ke Sulawesi Utara. Lampu yang dipasang ini akan menyala selama 3 malam berturut-turut, Tribuners. Dan saat malam takbiran, lampu tuntul tidak lagi dipasang. Lebih lengkapnya sudah ada Rustaman Paputungan dari Tribun Manado yang akan melaporkannya untuk Anda. Ya, terima kasih rekan Rizka dan rekan-rekan di studio dan para tribuners dimanapun berada. Ya, jadi dari Bolaang Mongondo Timur saya akan melaporkan di mana 4 hari menjelang Hari Raya Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri itu di Sulawesi Utara, khususnya di Bolaang Mongondo Timur, ada tradisi pasang lampu botol atau menuntur. Bahkan ada juga dilakukan dipasang secara beragam biar kelihatan cukup unik, Tribuners. Ya, jadi amatan kami di lapangan itu warga sangat antusias untuk memasang lampu botol atau lampu tuntur tersebut. Ya, jadi salah satu tokoh masyarakat yang sempat kami wawancarai itu mengatakan bahwa memang di dalam Al-Quran ataupun maupun hadis itu tidak ada istilahnya memasang lampu botol atau menuntur, tapi ini hanya sebatas tradisi atau adat dan budaya sejak turun-temurun, Tribuners. Ya, jadi ini dipasang pada malam ke-27 Ramadan. Ya, jadi kami laporkan juga di mana pemasangan lampu botol atau lampu menuntur ini memang hanya tradisi atau adat dan budaya sejak turun-temurun. Jadi ini adalah salah satu tanda bahwa tidak lama lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran, dan Lebaran tidak lama lagi akan meninggalkan kita yang bagi menjalankan ibadah puasa. Ya, jadi amatan kami juga Tribuners di lapangan itu ada pemasangan lampu botol atau menuntur di Kecamatan Motongkat. Itu dipasang kurang lebih 1000 lampu botol di halaman Masjid Jabal Nur yang ada di Desa Motongkat Utara. Kemudian di Kecamatan Kota Bunan itu di Bulawan 2, memang di situ apalagi Desa Bulawan 2 dijadikan desa objek wisata Ramadan pada tahun ini yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Jadi memang semarak pemasangan lampu tuntur itu sangat terlihat sekali. Kemudian juga ada di Desa Buyat, itu di lapangan kompleks Masjid Miftahul Jannah Desa Buyat itu dipasang 1000 lampu botol atau menuntur di lapangan Desa Buyat, Tribuners.
Ya, jadi perlu saya informasikan juga di mana kemarin itu kami sudah melaporkan. Jadi tradisi menuntur ini hanya setahun sekali di saat pada bulan suci Ramadan, tepatnya di malam tanggal 27 Ramadan. Nah, jadi tradisi ini dimanfaatkan oleh warga yang menjual lampu botol. Jadi kemarin saya sudah laporkan Tribuners. Jadi keuntungan dari warga untuk menjual lampu botol itu bahkan sampai jutaan rupiah Tribuners. Jadi memang tradisi pemasangan lampu botol ini apalagi setahun sekali itu memang dimanfaatkan oleh warga untuk mencari nafkah dengan cara menjual lampu botol. Ya, terima kasih Tribuners dan rekan-rekan di studio atas laporan saya dari Bolaang Mongondo Timur. Baik, terima kasih Rustaman Paputungan dari Tribun Manado atas laporan Anda. Dan tadi Rustaman juga sempat berbincang dengan salah satu warga bernama Ahta Kadir. Berikut liputannya. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa nih Pak? Bapak Ahta Kadir. Oh, Bapak Ahta Kadir, warga Bulawan. Warga Desa Bulawan 2. Oh iya. Pak, saya mau tanya nih terkait makna dan sejarah pemasangan lampu tuntur yang ada di Bolaang Mongondo Timur, khususnya di Desa Bulawan 2. Ya, terima kasih. Pertanyaannya terkait tentang sejarah dan makna lampu tuntur. Tentunya kita kembali pada kita sebagai umat Islam, mungkin sebagai tradisi atau budaya dari kaum muslimin, sebagai tanda bahwa kita sudah masuk pada malam 27 Ramadan untuk kita memasuki persiapan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Karena ini merupakan kebiasaan budaya dari sejak Islam ada di, khususnya yang ada di Sulawesi Utara, Bolaang Mongondo, di Kabupaten Bolaang Mongondo. Nah, terkait makna tentunya ini merupakan tadi sebagai tanda bahwa kita untuk melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, dan makna di sini tentunya itu ada hubungannya dengan sejarah dan makna seperti yang kami katakan tadi, bahwa ini sebagai tanda untuk kita menghadapi pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Jadi dilaksanakan pada malam tanggal 27 Ramadan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Tribuners, selesai jeda kami masih akan hadir dengan sejumlah rekomendasi lain terkait serba-serbi jelang Ramadan. Tetap bersama kami di Live Travel Update Mudik dan Jelang Lebaran. Pemerintah telah mengizinkan masyarakat mudik lebaran pada Idul Fitri 2022 ini. Meski begitu, pelaksanaan mudik terutama untuk pengemudi mobil pribadi tetap harus mengikuti beberapa aturan. Masyarakat yang hendak mudik lebaran dengan mobil pribadi diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya adalah menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian wajib untuk memakai aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan. Tak hanya itu, aturan terkait status vaksinasi juga harus dipenuhi bagi pemudik dengan mobil pribadi. Di antaranya, bagi pelaku perjalanan yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis 3 atau booster, tidak lagi wajib menunjukkan hasil negatif PCR ataupun antigen. Pelaku perjalanan yang sudah mendapat vaksin dosis kedua wajib
menunjukkan hasil negatif antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif PCR dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum berangkat sebagai syarat perjalanan. Pelaku perjalanan yang sudah divaksin dosis pertama juga wajib menunjukkan hasil negatif PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum berangkat. Untuk pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki komorbid, wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum berangkat. Ia juga wajib melampirkan surat keterangan dokter atau rumah sakit yang menyatakan belum atau tidak bisa ikut vaksinasi. Pelaku perjalanan yang usianya di bawah 6 tahun dikecualikan soal ketentuan vaksinasi dan juga tak wajib hasil negatif PCR ataupun antigen. Nah, itu tadi beberapa syarat mudik bagi pengendara mobil pribadi. Selamat mudik dan Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di live update spesial mudik dan jelang lebaran. Tribuners, kue kering menjadi salah satu yang banyak diburu saat mendekati hari lebaran. Hal ini dimanfaatkan oleh sejumlah warga di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Tribuners. Secara dadakan mereka menjajakan kue kering di pasar Brabasan yang kerap dibanjiri para pembeli. Produk-produk yang dijajakan pun bermacam-macam, mulai dari kue kering dan makanan ringan hingga berbagai macam jajanan tradisional, Tribuners. Bagaimana suasana di sana jelang lebaran? Kita sudah terhubung bersama M. Rangga Yusuf dari Tribun Lampung. Silahkan Rangga. Baik Firda dan Tribuners, bisa saya sampaikan, jadi menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Mesuji, tepatnya di Pasar Brabasan, Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, itu dibanjiri pedagang dadakan ya, yang menjual aneka makanan kue kering dan makanan ringan untuk lebaran ya. Jadi banyak banget di Pasar Brabasan itu menjamur pedagang-pedagang dadakan di Pasar Brabasan. Saat saya menanyakan kepada pedagang, memang ini dijadikan momentum bagi pada pedagang untuk menjajakan dagangan kue lebaran menjelang lebaran nanti gitu. Jadi mulai dagang itu di pertengahan bulan Ramadan, begitu Ariska dan Tribuners. Baik, terima kasih Rangga dari Tribun Lampung. Dan bagi Anda yang masih bingung mencari kue kering di kawasan Mesuji, Pasar Brabasan bisa menjadi pilihan untuk Anda. Tribuners, kebutuhan uang tunai saat Lebaran Idul Fitri selalu meningkat. Begitu pula di Kediri, Tribuners. Oleh sebab itu, untuk memenuhi permintaan masyarakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia menyiapkan uang tunai lebih dari 4 triliun. Pasalnya jumlah uang yang disiapkan ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya, Tribuners. Hal ini juga seiring dengan momentum pemulihan ekonomi yang masih terus berlanjut, serta peningkatan transaksi masyarakat. Lebih lengkapnya sudah ada Didik Masudi dari Surya yang akan menyampaikannya untuk Anda. Silahkan Didik.
Baik Tribuners, karena terkendala sinyal, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pada Selasa 26 April lalu, Kejari Lampung Barat menggelar kegiatan bagi takjil. Kegiatan itu dilakukan di depan kantor Kejari Lampung Barat, tepatnya di Jalan Raya Raden Intan, Kelurahan Waimangaku, Balik Bukit, Lampung Barat. Pasalnya kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk mengisi waktu berbuka puasa atau ngabuburit Tribuners. Menariknya, bagi takjil ini dipimpin langsung oleh Kejari Lampung Barat, Dedi Sutendi, dan diikuti oleh sejumlah jajarannya. Bagaimana keseruannya akan disampaikan oleh Nanda Yustizar dari Tribun Lampung. Silahkan Nanda. Ya, terima kasih rekan Ariska dan para Tribuners yang menyaksikan. Kejari Lampung Barat pada Selasa 26 April 2022 mengadakan kegiatan ngabuburit dengan membagikan 100 takjil serta menu makanan untuk berbuka. Hal itu dilakukan oleh Kejari Lampung Barat sebagai rutinitas di tiap bulan Ramadan. Memang setiap bulan Ramadan mereka membagikan takjil. Hal itu dimaksudkan untuk mencari berkah di bulan Ramadan dan utamanya ya saling berbagi itu karena mumpung atau selagi lah itu di bulan Ramadan memanfaatkan. Kejari Lampung Barat, Dedi Sutendi mengatakan jika kegiatan tersebut memang diadakan tiap bulan Ramadan sebagai bentuk perhatian dari Kejari kepada masyarakat atau pengguna jalan yang melintas atau pengendara yang melintas ketika mereka yang hendak berbuka. Jadi mereka itu para pengendara itu diberikan takjil itu ya agar mereka itu tidak perlu repot-repot mencari takjil atau mencari bahan bukaan. Demikian rekan Ariska yang dapat saya laporkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Nanda dari Tribun Lampung. Dan Tribuners, tadi Nanda juga sempat berbincang dengan Dedi Sutendi, Kejari Lampung Barat. Berikut liputannya. Ini giat kita pada hari ini apa ini Pak? Ini giat pada hari ini kita bersama dengan ibu-ibu Ikatan Dharma Karini Adiaksa dalam rangka berbagi kepada sesama masyarakat sekitar dan pembagian takjil. Bagian takjil. Berapa jumlah takjil yang dibagikan? Kami hari ini ada pembagian takjil ada 100. Ini rutin atau agenda? Agenda rutin. Agenda rutin ya Pak. Harapannya Pak kira-kira untuk pembagian takjil ini? Gimana? Harapannya agar bisa membantu bagi rekan-rekan yang Tribuners, selesai jeda kami masih akan hadir dengan sejumlah rekomendasi lainnya terkait serba-serbi jelang Ramadan. Tetap bersama kami di Live Travel Update Mudik dan Jelang Lebaran. Pemerintah telah mengizinkan masyarakat mudik lebaran pada Idul Fitri 2022 ini. Meski begitu, pelaksanaan mudik terutama untuk pengemudi mobil pribadi tetap harus mengikuti beberapa aturan. Masyarakat yang hendak mudik lebaran dengan mobil pribadi diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya adalah menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian wajib untuk memakai aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan. Tak hanya itu, aturan terkait status vaksinasi juga harus dipenuhi bagi pemudik dengan mobil pribadi. Di antaranya, bagi pelaku perjalanan yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis 3 atau booster, tidak lagi wajib menunjukkan hasil negatif PCR ataupun antigen. Pelaku perjalanan yang sudah mendapat vaksin dosis kedua
wajib menunjukkan hasil negatif antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif PCR dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum berangkat sebagai syarat perjalanan. Pelaku perjalanan yang sudah divaksin dosis pertama juga wajib menunjukkan hasil negatif PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum berangkat. Untuk pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki komorbid, wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum berangkat. Ia juga wajib melampirkan surat keterangan dokter atau rumah sakit yang menyatakan belum atau tidak bisa ikut vaksinasi. Pelaku perjalanan yang usianya di bawah 6 tahun dikecualikan soal ketentuan vaksinasi dan juga tak wajib hasil negatif PCR ataupun antigen. Nah, itu tadi beberapa syarat mudik bagi pengendara mobil pribadi. Selamat mudik dan hati-hati di jalan. Pemerintah telah mengizinkan masyarakat mudik lebaran pada Idul Fitri 2022 ini. Meski begitu, pelaksanaan mudik terutama untuk pengemudi mobil pribadi tetap harus mengikuti beberapa aturan. Masyarakat yang hendak mudik lebaran dengan mobil pribadi diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya adalah menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian wajib untuk memakai aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan. Tak hanya itu, aturan terkait status vaksinasi juga harus dipenuhi bagi pemudik dengan mobil pribadi. Di antaranya, bagi pelaku perjalanan yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis 3 atau booster, tidak lagi wajib menunjukkan hasil negatif PCR ataupun antigen. Pelaku perjalanan yang sudah mendapat vaksin dosis kedua, wajib menunjukkan hasil negatif antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif PCR dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum berangkat sebagai syarat perjalanan. Pelaku perjalanan yang sudah divaksin dosis pertama juga wajib menunjukkan hasil negatif PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum berangkat. Untuk pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki komorbid, wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum berangkat. Ia juga wajib melampirkan surat keterangan dokter atau rumah sakit yang menyatakan belum atau tidak bisa ikut vaksinasi. Pelaku perjalanan yang usianya di bawah 6 tahun dikecualikan soal ketentuan vaksinasi dan juga tak wajib hasil negatif PCR ataupun antigen. Nah, itu tadi beberapa syarat mudik bagi pengendara mobil pribadi. Selamat mudik dan hati-hati. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Travel Update spesial mudik dan jelang lebaran. Tribuners, selanjutnya Rizka akan ajak Anda menuju ke negeri Hitu, Leihitu, Maluku Tengah. Saat malam 7 likuran, di sana ada puluhan anak hingga remaja yang melakukan tradisi pawai obor, Tribuners. Mereka membawa obor dan arak-arakan di sepanjang 200 meter. Menariknya, sembari berjalan mereka selalu melantunkan sholawat dan memainkan musik menggunakan rebana, Tribuners. Selain pawai obor, di sana juga ada festival hadrat. Seperti apa festival ini akan disampaikan oleh Ridwan Tuasamu dari Tribun Ambon. Silahkan Ridwan. Baik rekan Ariska dan Tribuners, pada Kamis malam kemarin merupakan malam 7 likur ya bagi masyarakat negeri Hitu, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah. Dan malam 7 likur itu bertepatan di malam ke-27 Ramadan, dan malam 7 likur sendiri merupakan tradisi dan adat istiadat yang selama ini masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Hitu, Jazirah Leihitu. Dan di malam 7 likur itu sendiri tadi malam dibuka dengan adanya arak-arakan atau pawai obor yang dilakukan oleh sejumlah anak dari usia kecil hingga remaja sepanjang kurang lebih 200 meter, di mana
arak-arakan pawai obor itu sendiri dilakukan setelah habis melakukan ibadah sholat maghrib. Kemudian mereka bergerak dari arah masjid negeri Hitu, kemudian mengelilingi seluruh negeri Hitu dengan membawa obor. Kemudian ada juga sejumlah anak-anak yang memainkan rabana sambil melantunkan sholawat kepada Rasulullah SAW untuk memperingati adanya malam 7 likur ini. Kemudian setelah kurang lebih hampir 1 jam mereka melakukan pawai obor mengelilingi seluruh negeri, mereka beristirahat, dilanjutkan dengan sholat tarawih lebih dulu, Tribuners. Kemudian setelah sholat tarawih, yaitu sekitar pukul 22 waktu Indonesia Timur, barulah dilanjutkan di acara puncak malam 7 likur, yaitu adanya lomba hadrat, atau biasa kalau secara umum mungkin lebih dikenal dengan menyanyikan lagu-lagu religius dengan menggunakan rabana. Dan itu dilakukan oleh 8 regu, di mana 8 regu ini masing-masing regu menyanyikan 2 lagu di kantor atau depan rumah dari Raja Hitu Lama, yaitu Espelu. Dan setelah melakukan 2 lagu, menyanyikan 2 lagu masing-masing regu, kemudian mereka kembali lagi keluar dari rumah Raja Hitu dan mengelilingi lagi negeri dengan masing-masing regu tersebut menyanyikan lagu-lagu yang berbeda-beda, Tribuners. Dan malam 7 likur sendiri di sana semalam berakhir hingga pukul 2 dini hari, dan warga yang menonton juga cukup antusias untuk menyaksikan malam 7 likur tersebut, karena menurut mereka itu merupakan tradisi yang harus mereka lestarikan. Bahkan di setiap rumah-rumah mereka juga memasangi obor. Menurut dari Raja Hitu yang kami wawancarai, adanya pawai obor yang dilakukan oleh warga negeri Hitu setiap malam 7 likur setiap tahunnya itu adalah memaknai turunnya malaikat. Itu yang mereka percayai, Tribuners, adanya pawai obor tersebut, bahwa dengan menerangi seluruh negeri itu, kemudian itu bentuk penghormatan warga Hitu terhadap malaikat yang turun pada malam 7 likur itu. Karena menurut pemahaman dari warga Hitu bahwa malam 7 likur itu bertepatan dengan jatuhnya malam Lailatul Qadar, atau dalam kepercayaan umat muslim, malam Lailatul Qadar sendiri merupakan malam yang terbaik di antara 1000 malam lainnya, Tribuners. Dan pawai obor sendiri yang berakhir pukul 2 itu diakhiri dengan adanya pesta kembang api yang dilakukan di negeri Hitu, kemudian sambil menyanyikan sholawat Nabi, dan berakhir dengan lancar, Tribuners. Sekian laporan saya dari Ambon, rekan Ariska. Baik, terima kasih Ridwan Tuasamu dari Tribun Ambon atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kebutuhan uang tunai saat Lebaran Idul Fitri selalu meningkat. Begitu pula di Kediri, Tribuners. Oleh sebab itu, untuk memenuhi permintaan masyarakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia menyiapkan uang tunai lebih dari 4 triliun. Pasalnya, jumlah uang yang disiapkan ini lebih besar dibanding dengan tahun sebelumnya, Tribuners. Hal ini juga seiring dengan momentum pemulihan ekonomi yang masih terus berlanjut, serta peningkatan transaksi masyarakat. Lebih lengkapnya sudah ada Didik Masudi dari Surya yang akan menyampaikannya untuk Anda. Silahkan, Didik. Terima kasih rekan Ariska dan Tribuner. Benar bahwa di Kediri roda perekonomian sudah mulai menggeliat, dan beberapa pusat bisnis dan perbelanjaan menjelang Idul Fitri ini ramai diserbu masyarakat. Dan ini membuat tingkat perputaran uang di Kediri menjadi meningkat. Nah, untuk mengantisipasinya, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kediri telah menyiapkan uang sebesar 4,5 triliun. Uang ini diperuntukkan untuk masyarakat selama Lebaran, dan nanti mencapai puncaknya pada Idul Fitri 1443 Hijriah. Seperti disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, M. Khairul Rafiq, jadi pendistribusian uang ini akan disalurkan ke 70 kantor perwakilan perbankan yang ada di eks-karesidenan Kediri dan Madiun. Wilayah BI Kediri ini meliputi 2 eks-karesidenan ini, yang meliputi ada 13 kabupaten dan kota. Dan ini proyeksi kebutuhan uang tahun ini sebesar 4,5 triliun ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu sekitar 10%.
karena pada tahun 2021 kita tahu bahwa masih ada pembatasan PPKM level 2 sampai 3 sehingga mobilitas penduduk masyarakat ini mengalami sedikit pengetatan sehingga pengeluaran masyarakat juga sedikit berkurang. Dan untuk tahun ini diprediksi pengeluaran masyarakat akan semakin meningkat karena PPKM sudah level 1 sehingga masyarakat sudah bisa beraktivitas secara bebas meski harus memakai protokol kesehatan. Nah, untuk mengantisipasinya ini salah satunya menyiapkan kebutuhan uang tunai untuk masyarakat sebesar 4,5 triliun. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih Didik dari Surya. Dan Tribuners, Didik tadi juga sempat melakukan wawancara dengan M. Khairul Rafiq, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri. Berikut liputannya. Sebenarnya kami menghimbau pada masyarakat agar melakukan penukaran di tempat-tempat yang telah kami tunjuk. Jadi melalui kas keliling maupun bank-bank yang kami tunjuk. Karena dengan juga kami ingin membantu masyarakat supaya nanti dalam hal melakukan penukaran uang tidak menukarkan uangnya itu ternyata uang tukar itu sebagian ada uang palsu, sehingga kami harapkan itu tadi menukarkan di tempat-tempat yang resmi yang telah kami tunjuk, yaitu di perbankan ataupun kas keliling. Gitu. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live travel update spesial mudik dan jelang lebaran kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Tetap nantikan live update spesial mudik lebaran, karena setelah ini masih ada berbagai informasi lainnya yang akan hadir untuk Anda. Bentar lagi lebaran. Siapa nih yang udah siap-siap mudik lebaran? Nggak cuma pakai transportasi umum aja. Sebagian dari pemudik biasanya memilih mobil pribadi untuk menemani perjalanan ke kampung halaman. Tentunya, mudik dengan mobil pribadi membutuhkan berbagai persiapan yang ekstra ya, agar perjalanan mudik bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Karena itu, penting loh Tribuners untuk melakukan persiapan mudik saat naik mobil pribadi, baik itu teknis maupun non-teknis. Pertama, pastikan kondisi mobil dalam keadaan baik. Sebelum menggunakan mobil pribadi untuk mudik lebaran, cek dulu kesiapan mobil Anda apakah cukup baik untuk menempuh perjalanan jauh. 5 aspek ini penting loh buat kamu cek. Di antaranya adalah lampu, ban, suspensi, serta cairan pada mesin seperti oli, air radiator, air aki, minyak rem, dan lainnya.
Pemudik juga perlu mengecek fitur keamanan pada mobil masing-masing berfungsi dengan baik. Fitur keamanan pada mobil tersebut antara lain airbag, alat pendeteksi titik buta atau blind spot detector, sabuk pengaman atau seat belt, dan lainnya. Kedua, persiapkan jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan berfungsi untuk membuat perjalanan mudik Anda lebih tertata. Jadwal perjalanan bisa meliputi rencana titik pemberhentian untuk beristirahat selama perjalanan. Ketiga, jangan lupa beristirahat. Kelelahan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan saat mudik lebaran. Karena itu, jangan memaksakan diri tetap mengemudi ketika rasa lelah datang. Istirahatlah sekira 10 menit hingga 30 menit dan lakukan penyegaran otot, otak, dan syaraf. Pilih lokasi istirahat yang nyaman serta tidak mengganggu pemudik lainnya seperti di rest area. Keempat, tidak membawa barang berlebihan. Meski rasanya saat lebaran ingin membawa banyak makanan atau hadiah lebaran untuk keluarga, namun muatan yang berlebihan sangat berbahaya loh Tribuners. Dari segi keamanan, membawa barang hingga melebihi muatan kendaraan berisiko bagi keamanan berkendara. Salah satu hal yang paling dihindari saat mudik lebaran adalah kemacetan. Apalagi kalau Tribuners menggunakan kendaraan pribadi. Untuk itu, ada beberapa imbauan yang bisa dilakukan pemudik untuk menghindari kemacetan selama mudik lebaran. Tips dan trik ini berdasarkan penuturan akademisi di bidang kemasyarakatan masyarakat transportasi. Trik pertama yang harus diikuti adalah pemilihan dan waktu perjalanan. Pemudik diimbau untuk menghindari perjalanan di waktu favorit, seperti sehabis waktu sahur atau berbuka puasa. Penting juga untuk mengecek waktu dan rute pemberlakuan rekayasa lalu lintas dari pihak kepolisian. Pemudik juga harus selalu memperbaharui informasi lalin, contohnya melalui kanal resmi jasa marga seperti aplikasi Trevoy, Twitter, call center 14080. Selama perjalanan, pastikan agar selalu mengikuti rambu dan arahan petugas di lapangan, disiplin dalam ketentuan berkendara di jalan tol, serta tidak berhenti di bahu jalan, kecuali darurat. Pemudik juga bisa menghubungi call center 14080 dalam kondisi darurat. Dianjurkan juga untuk menggunakan fasilitas top up saldo di rest area, serta menghindari top up di gerbang tol. Sebab sejumlah rest area yang terbangun di sepanjang jalan tol tidak akan mampu menerima semua pengguna untuk beristirahat. Pilihannya adalah harus mengantri masuk rest area di jalan tol atau mencari yang ada di luar infrastruktur konektivitas. Sejumlah aturan yang harus dipatuhi selama di rest area jalan tol, seperti menggunakan rest area selama 30 menit. Kemudian dianjurkan untuk take away makanan, selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan rest area. Mudik lebaran mending malam atau siang hari ya? Apa saja pertimbangan resikonya? Musim mudik lebaran kali ini banyak dipakai masyarakat untuk kembali ke kampung halaman. Tak jarang beberapa dari mereka memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi baik motor maupun mobil. Banyak juga yang memilih untuk mudik lebaran di siang hari, namun ada beberapa yang memilih mudik di malam hari. Berdasarkan pertimbangan dari Training Direktur Safety Defensive Konsultan Indonesia, Sony Susmana, mudik di siang hari adalah perjalanan yang sesuai dengan siklus tubuh manusia yang beraktivitas di siang hari. Artinya, tingkat keamanan pun jauh lebih terjamin dan terhindar dari resiko mengantuk atau kurang fokus. Hanya saja, cuacanya cenderung lebih panas, terlebih apabila kondisi jalanan yang macet. Sebaliknya, Tribuners, ketika memilih malam hari, keuntungannya jauh lebih nyaman karena tidak panas dan kondisi lalu lintas pun relatif lebih sepi. Namun, berkendara di malam hari dari segi keamanan ternyata kurang terjamin loh. Apalagi ketika Anda membutuhkan pertolongan. Siklus tubuh di malam hari juga biasanya cenderung sering dipakai untuk istirahat, bukan untuk beraktivitas. Itu tadi beberapa pertimbangan lebih baik mudik di siang hari atau di malam hari. Tapi tetap ya Tribuners, mau mudik di malam hari atau di siang hari, kembali ke kenyamanan kalian masing-masing.
Pemerintah telah mengizinkan masyarakat mudik lebaran pada Idul Fitri 2022 ini. Meski begitu, pelaksanaan mudik terutama untuk pengemudi mobil pribadi tetap harus mengikuti beberapa aturan. Masyarakat yang hendak mudik lebaran dengan mobil pribadi diwajibkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya adalah menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian wajib untuk memakai aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan. Tak hanya itu, aturan terkait status vaksinasi juga harus dipenuhi bagi pemudik dengan mobil pribadi. Di antaranya, bagi pelaku perjalanan yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis 3 atau booster, tidak lagi wajib menunjukkan hasil negatif PCR ataupun antigen. Pelaku perjalanan yang sudah mendapat vaksin dosis kedua wajib menunjukkan hasil negatif antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif PCR dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum berangkat sebagai syarat perjalanan. Pelaku perjalanan yang sudah divaksin dosis pertama juga wajib menunjukkan hasil negatif PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum berangkat. Untuk pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki komorbid, wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum berangkat. Ia juga wajib melampirkan surat keterangan dokter atau rumah sakit yang menyatakan belum atau tidak bisa ikut vaksinasi. Pelaku perjalanan yang usianya di bawah 6 tahun dikecualikan soal ketentuan vaksinasi dan juga tak wajib hasil negatif PCR ataupun antigen. Nah, itu tadi beberapa syarat mudik bagi pengendara mobil pribadi. Selamat mudik dan hati-hati di jalan. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Bentar lagi Lebaran. Siapa nih yang udah siap-siap mudik Lebaran? Nggak cuma pakai transportasi umum aja. Sebagian dari pemudik biasanya memilih mobil pribadi untuk menemani perjalanan ke kampung halaman. Tentunya, mudik dengan mobil pribadi membutuhkan berbagai persiapan yang ekstra ya, agar perjalanan mudik bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Karena itu, penting loh Tribuners untuk melakukan persiapan mudik saat naik mobil pribadi, baik itu teknis maupun non-teknis. Pertama, pastikan kondisi mobil dalam keadaan baik. Sebelum menggunakan mobil pribadi untuk mudik Lebaran, cek dulu kesiapan mobil Anda apakah cukup baik untuk menempuh perjalanan jauh. 5 aspek ini penting loh buat kamu cek. Di antaranya adalah lampu, ban, suspensi, serta cairan pada mesin seperti oli, air radiator, air aki, minyak rem, dan lainnya.
Pemudik juga perlu mengecek fitur keamanan pada mobil masing-masing berfungsi dengan baik. Fitur keamanan pada mobil tersebut antara lain airbag, alat pendeteksi titik buta atau blind spot detector, sabuk pengaman atau seatbelt, dan lainnya. Kedua, persiapkan jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan berfungsi untuk membuat perjalanan mudik Anda lebih tertata. Jadwal perjalanan bisa meliputi rencana titik pemberhentian untuk beristirahat selama perjalanan. Ketiga, jangan lupa beristirahat. Kelelahan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan saat mudik lebaran. Karena itu, jangan memaksakan diri tetap mengemudi ketika rasa lelah datang. Istirahatlah sekira 10 menit hingga 30 menit dan lakukan penyegaran otot, otak, dan syaraf. Pilih lokasi istirahat yang nyaman serta tidak mengganggu pemudik lainnya seperti di rest area. Keempat, tidak membawa barang berlebihan. Meski rasanya saat lebaran ingin membawa banyak makanan atau hadiah lebaran untuk keluarga, namun muatan yang berlebihan sangat berbahaya loh Tribuners. Dari segi keamanan, membawa barang hingga melebihi muatan kendaraan berisiko bagi keamanan berkendara. Bentar lagi
Baik saudara, yang sedang Anda saksikan saat ini adalah bagaimana pantauan udara dari gerbang tol Kali Kangkung. Sistem one way masih diterapkan di tol Kali Kangkung Semarang hingga Jumat hari ini. Pemberlakuan sistem one way sejak kemarin Kamis 28 April sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan udara saat ini, dari arah Jakarta telah dibuka 2 jalur untuk mengurai kepadatan kendaraan. Kendati demikian, terjadi sedikit penumpukan kendaraan di jalur keluar gerbang tol karena adanya penyempitan jalur. Petugas dari Jasa Marga juga turun ke jalan untuk mengatur lalu lintas demi kelancaran mudik Lebaran 2022. Mobil Jazz berwarna merah juga terpantau diketahui mogok berdasarkan pantauan wartawan kami, saudara, di dekat gerbang tol dan harus didorong menepi agar tidak menimbulkan kemacetan. Petugas dari Ditlantas Polda Jawa Tengah terus mengimbau pemudik agar selalu memperhatikan kendaraan kala digunakan mudik, agar perjalanan lancar dan selamat sampai tujuan. Tim Basarnas juga di kantor Jasa Marga Semarang Batang dengan mendirikan beberapa tenda darurat. Helikopter Super Puma milik Basarnas juga disiagakan di helipad kantor Jasa Marga Semarang Batang. Helikopter Super Puma milik Basarnas ini, saudara, disiagakan di helipad kantor Jasa Marga Semarang Batang. Berdasarkan pantauan, helikopter Basarnas disiagakan di helipad yang ada di kantor Jasa Marga Semarang Batang dekat dengan gerbang tol Kali Kangkung. Helikopter ini disiagakan untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Basarnas juga bersiaga di tenda-tenda darurat yang dibangun di posko mudik. Arus lalu lintas mudik terpantau ramai lancar di gerbang tol Kali Kangkung pada siang hari ini. Sistem one way diketahui masih diterapkan di tol Kali Kangkung sejak diberlakukan pada Kamis kemarin sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan, terjadi sedikit penumpukan kendaraan di jalur keluar gerbang tol karena adanya penyempitan lajur. Petugas dari Ditlantas Polda Jawa Tengah juga terus mengimbau pemudik agar selalu memperhatikan kendaraan kala digunakan mudik agar perjalanan lancar dan selamat sampai di tujuan.
selamat sore saudara, live update spesial mudik lebaran masih menemani Anda. Kali ini bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan hadirkan berbagai informasi terkait pantauan mudik lebaran dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan lapangan kami. Kita jelang live update spesial mudik lebaran selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Situasi arus mudik di Terminal Insinyur Soekarno Klaten pada Jumat hari ini terpantau masih sepi. Pihak Terminal Insinyur Soekarno mengatakan bahwa kedatangan para pemudik khususnya dari Jakarta diperkirakan terjadi pada dini hari. Terkait mudik, pemerintah juga telah mengadakan mudik gratis khususnya bagi warga asal Klaten yang berada di Jakarta. Kedatangan warga yang mengikuti mudik gratis ini diketahui terjadi secara bertahap. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Terminal Insinyur Soekarno Klaten ini sudah tersambung bersama dengan saya, saudara, ada wartawan tribunvideo.com Siska Mawaski yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Siska, silakan. Ya, baik, Nila Irda dan juga Tribuners, saya melaporkan langsung dari Terminal Insinyur Soekarno Klaten, Jawa Tengah. Untuk saya laporkan hari ini terpantau arus mudik masih terlihat sepi pada sore hari ini. Hal ini karena para pemudik khususnya yang berasal dari Jakarta tiba pada malam hari ataupun dini hari. Hal ini karena mereka berangkat pada pagi harinya. Dipastikan arus mudik sudah mulai ramai, terlebih di H-3 atau cuti bersama pada tahun ini. Hal ini dibuktikan dengan tercatat ada hari Kamis kemarin ada 529 bus yang datang di Terminal Klaten ini. Untuk jumlah penumpangnya yang turun di Terminal Klaten ini naik menjadi 101%. Kemudian untuk jumlah bisnya ini lebih banyak dibandingkan pada tahun lalu, yang saat itu bisa kita bersama bahwa terjadi pelarangan mudik pada tahun lalu. Pada tahun ini sudah meningkat seperti pada mudik-mudik tahun sebelumnya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan mudik gratis, pemerintah juga melaksanakan ataupun memberangkatkan bis bagi para warga yang berasal ataupun yang tinggal di kawasan Jabodetabek untuk pulang ke Klaten, Jawa Tengah. Bis diberangkatkan dari Taman Mini Indonesia Indah Kota yang terdiri dari 5 Ya, Siska, silakan dilanjutkan laporan Anda. Ya, oke, baik. Total ada 28 bis mudik gratis yang terdiri dari 5 Pemkab dari Klaten, kemudian 20 Kemenhub, dan 3 dari Provinsi Jawa Tengah. Total jadi ada 28 bis yang diberangkatkan dan dipusatkan di TMI Jakarta Timur. Untuk program mudik gratis yang berasal dari Pemkab Klaten, seluruh penumpang wajib untuk turun di Terminal Klaten ini. Dari bus dari Kemenhub sendiri yang baru datang, baru 8 bis, artinya 12 bis lagi masih dalam perjalanan menuju ke Klaten, Jawa Tengah ini. Terkait dengan jumlah penumpang, menurut pihak terminal sendiri, jumlahnya naik sekitar 50%. Untuk puncak mudiknya dimulai pada hari ini, tanggal 28. Maksud kami dari kemarin, hari Kamis, tanggal 28 April hingga 1 Mei mendatang. Untuk harga tiket bis dari Jakarta menuju ke Klaten sudah naik kurang lebih 50%. Namun untuk arus balik belum naik, masih harga normal, akan mengalami kenaikan pada hari Lebaran hingga H+7 mendatang. Dan kemudian untuk para pemudik diwajibkan untuk melakukan vaksinasi booster ataupun suntik ketiga sebagai syarat untuk mudik. Baik, demikian inilah informasi dari Klaten, Jawa Tengah. Terima kasih banyak Siska Mawaski, wartawan tribunvideo.com melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Arus lalu lintas di gerbang tol Ngasem Colomadu Kabupaten Karanganyar juga mengalami kenaikan. Jelang Lebaran 1443 Hijriah, gerbang tol Ngasem merupakan akses yang memiliki perlintasan cukup ramai dibandingkan dengan gerbang tol lain di wilayah Kabupaten Karanganyar seperti Klodran, Gondang Rejo, dan juga Kebak Kramat. Mengingat gerbang tol Ngasem selain menjadi akses penghubung wilayah Soloraya juga sekitar Yogyakarta. Informasi
lebih lengkapnya terkait bagaimana kondisi lalu lintas di gerbang tol Ngasem Colomadu Karanganyar ini, Saudara. Ada Agus Iswadi, wartawan Tribun Jateng, yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Agus, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Nila, dapat dilaporkan untuk situasi arus lalu lintas pada hari ini, Jumat 29 April 2022, tepatnya di tol Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, terpantau ramai lancar. Dapat dilaporkan juga bahwasanya pada sore hari ini terpantau untuk arus kendaraan sedikit mengalami kepadatan, terutama pada exit tol Ngasem, mengingat di exit tol merupakan penghubung atau ruas pertemuan antara jalan tol dengan jalan arteri penghubung antara Kabupaten Sukoharjo dan juga Kabupaten Boyolali. Adapun kaitannya dengan arus mudik yang melintas di tol Ngasem, ada peningkatan secara bertahap sejak pada Sabtu pekan lalu hingga Jumat hari ini. Tercatat pada hari kemarin ada sekitar 15.000 kendaraan yang melintas baik keluar maupun masuk melalui gerbang tol Ngasem. Sedangkan pada hari ini ada peningkatan yang cukup signifikan, mengingat untuk tercatat pada Jumat pagi tadi ada sekitar 19.000 kendaraan yang melintasi di gerbang tol Ngasem. Kaitannya dengan penerapan one way, diperkirakan untuk arus mudik dari wilayah barat akan tiba di wilayah Solo Raya pada malam hari nanti. Kaitannya dengan persiapan yang dilakukan oleh petugas di pos pengamanan Ngasem, ada beberapa upaya yaitu melalui koordinasi dengan pengelola jalan tol untuk melakukan penambahan gerbang tol untuk mengurai apabila ada kepadatan di gerbang tol Ngasem. Selain itu, petugas juga akan melakukan penarikan arus kendaraan apabila terjadi kepadatan di jalan penghubung antara exit tol dengan jalan arteri di wilayah atau penghubung di antara Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Agus Iswadi, wartawan Tribun Jateng melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tabrakan beruntun 5 kendaraan diparkir dalam Pelabuhan Gilimanuk terjadi sekira pukul 9 WITA pagi tadi. Akibat kejadian tersebut, 5 kendaraan mengalami kerusakan di bagian bodi mobil. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, Saudara, namun dari pantauan di lapangan, kecelakaan membuat satu mobil Suzuki Splash DK 1153 ABM rusak parah. Mobil lain juga mengalami kerusakan di bagian bodi belakang dan juga 2 bodi samping mobil. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini sudah ada wartawan Tribun Bali, ada Made Ardiangga Ismaya yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Made, silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Nila, terima kasih untuk waktunya. Tribuners, dapat saya sampaikan mengenai tabrakan beruntun 5 kendaraan yang terjadi di parkir atau tempat sebelum masuknya kendaraan menuju ke konektor penyeberangan, terjadi sekitar pukul 9 pagi tadi, di mana seorang pengemudi dari Denpasar mengalami gas nyantol ketika akan melaju ke arah depan, dan sempat pengemudi melakukan upaya untuk menarik handbrake dan juga mengerem kaki, namun dua bodi belakangnya penyok dan juga bodi 2 lainnya bodi samping mengalami penyok. Kemudian untuk pengemudi sendiri mengalami shock dan juga bodi bagian depan dari Suzuki Splash nampak rusak dan terparkir di tempat parkir di tengah-tengah Pelabuhan Gilimanuk. Selain juga tabrakan, juga dapat kami sampaikan bahwa saat ini kondisi Pelabuhan Gilimanuk sudah mulai lengang. Dampak di belakang saya ini tidak terlalu signifikan untuk kendaraan
roda 4 dan kendaraan besar lainnya. Dan sebagai informasi juga untuk penumpang hingga mulai dari tanggal 28 April pukul 8 pagi hingga 29 April pukul 8 pagi sudah 45.000 warga Bali atau pendatang yang pulang kampung ke Pulau Jawa melalui via Pelabuhan Gilimanuk. Demikian rekan Mila, terima kasih. Ibu Adiangga Ismaya, wartawan Tribun Bali, saudara melaporkan terkait kondisi kepadatan di Pelabuhan Gilimanuk. Selamat bertugas kembali, Ardiangga. Kita lanjutkan ke informasi lain, saudara. Seorang peremoyap yang sudah 3 tahun tak mudik sangat senang akhirnya bisa pulang kampung. Wanita bernama Ayu Lestari asal Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran ini mudik menggunakan bus dan telah tiba di Terminal Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Pekerja pabrik tas di Bogor, Jawa Barat itu mengaku sudah merindukan masakan ibunya, terutama sambal tempe. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada Bayu Saputra di sana, wartawan Tribun Lampung yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Bayu, silakan dengan laporan Anda. Iya, selamat sore rekan Nila dan Tribuners. Tepat berdiri saya di sini di Terminal Induk Raja Basa, Bandar Lampung. Kemarin saya sempat menjumpai salah satu pemudik yang berasal dari Negeri Sakti Pesawaran, Provinsi Lampung. Dijelaskannya perempuan tersebut bernama Ayu Lestari. Dia mengungkapkan bahwasannya sudah 3 tahun tidak pulang ke kampung halamannya di Negeri Sakti karena mengalami situasi saat ini pandemi COVID-19. Dan paling mengesankan menurut Ayu saat diwawancari Tribun Lampung di Terminal Raja Basa saat menunggu kedatangan dijemputnya oleh keluarga, dia mengungkapkan bahwasannya banyak sekali hal-hal yang sangat dinanti-nantikan olehnya kepada pihak keluarga. Salah satunya rindu akan bertemu dengan keluarga, ayah ibu, keluarga besar, dan terutama masakan yang dimasak oleh ibunda tercinta. Menurut Ayu sendiri, masakan yang paling dinantikan adalah sambal tempe. Sambal tempe yang dimasak oleh ibunda tersebut, menurut Ayu sangatlah berbeda dengan sambal tempe yang lainnya. Karena menurutnya sambal tempe yang dibuatnya oleh ibu tersebut merupakan sambal tempe yang sangat enak di antara yang lainnya. Nah, rekan Nila, berdasarkan informasi dari Kepala Pos Terminal Raja Basa pada siang ini terpantau ada peningkatan sekitar 26 orang dari sebelumnya, yang sehingga akhirnya di Terminal Raja Basa ini peningkatan cukup signifikan. Begitu rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Bayu Saputra, wartawan Tribun Lampung atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, terhimpun wawancara dengan seorang pemudik yakni Ayu Lestari. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Mbak, bisa diceritain Mbak terkait kan tahun ini boleh mudik. Nah, itu sejak berapa lama sih Mbak kita nggak mudik nih Mbak? Dari 2019. Sejak awal pandemi berarti ya. Nah, kenapa nih kita bertekad untuk bisa mudik nih Mbak? Kangen lah. Kangen lah ya, oke. Terutama kepada orang tua lah ya. Sama keluarga. Keluarga besar lah intinya. Nah, Mbak ini asalnya dari mana? Di Jawa tuh kerja apa gitu? Bogor, kerja di pabrik. Oh, pabrik apa Mbak? Pabrik Simon. Simon apa? Produksi tas. Produksi tas ya. Nah Mbak, bisa ceritakan terkait apa sih yang membuat kamu kangen sehingga harus memutuskan pulang kampung nih untuk mudik gitu? Kangen kumpul, bercanda-bercandanya sama keluarga ya. Terus mungkin lebih kepada orang tua, mungkin apa sih yang menjadi kekangan kita sendiri gitu? Masakannya. Oke. Kenapa nih Mbak masakannya Mbak? Beda aja. Beda sama yang dijual-jual gitu ya. Nah, kalau dari masakan ibu, apa yang paling ditunggu-tunggu masakannya? Semuanya kayaknya. Yang paling kamu suka dari masakan ibu apa? Kamu boleh tahu? Tempe. Oh, sambal tempe ya. Sambal tempe orek atau apa Mbak? Tempe biasa. Oke. Nah, dalam perjalanan kemarin dari Bogor ke sini bisa diceritakan Mbak terkait perjalanan kamu sendiri seperti apa?
Kapolda melakukan peninjauan ini untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan tugas operasi ketupat Samrat 2022, khususnya di sejumlah pos pengamanan, pos pelayanan maupun pos terpadu tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait peninjauan yang dilakukan oleh Kapolda Sulut di posko Lebaran ini, sudah ada Randy Umar, wartawan Tribun Manado yang sudah siap dengan informasi lengkapnya untuk Anda. Randy, selamat sore, silahkan dengan laporan Anda. Oke, baik Tribuners, selamat sore semuanya. Saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado akan melaporkan hasil liputan pemeriksaan itu Tribuners, pemeriksaan posko Lebaran yang dilakukan oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Mulyatno di beberapa titik. Yang pertama di daerah kawasan Megamas, kedua Kapolda melakukan pengecekan di Jalan Transmart Kairagi, lalu di Bandara Samratulangi, dan terakhir di Jalan Tol Manado Bitung. Dari hasil pemeriksaan, Kapolda pun melakukan pengecekan bagaimana kesiapan secara menyeluruh untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Dan di situ Kapolda Sulawesi Utara selalu menghimbau dan menyampaikan kepada para petugas-petugas agar mengecek secara pasti setiap penumpang yang akan melaksanakan mudik agar sudah divaksin, terutama vaksin booster. Dan sejauh ini Kapolda Sulawesi Utara akan terus melakukan pengecekan di beberapa titik. Ini tadi Kapolda Sulawesi Utara telah melakukan kunjungan ke Kota Tomohon dan mengecek beberapa hal-hal penting jelang Idul Fitri nanti. Dari hasil yang saya pantau dan saya wawancarai, Kapolda memberikan himbauan kepada masyarakat semuanya agar ketika mau berangkat melakukan mudik untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan vaksin. Dan juga dia menghimbau kepada umat muslim yang akan melaksanakan takbiran agar melaksanakan takbiran hanya di tempat-tempat tertentu seperti di masjid atau di rumah. Dia pun menegaskan untuk melarang untuk melakukan pawai untuk melakukan di saat takbiran nanti. Itulah yang bisa saya sampaikan dari Kota Manado. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Randy Umar, wartawan Tribun Manado melaporkan, saudara. Kita lanjutkan ke informasi lain. Staf Syahbadar BPTD atau Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 17 Provinsi Kaltim Kaltara diketahui tidak memberikan izin berlayar speedboat reguler lewat dari pukul 16:10 waktu Indonesia Tengah pada H-3 Lebaran. Hal ini disampaikan setelah melakukan pemantauan aktivitas di lokasi pelabuhan speedboat KN2 yang ada di Jalan Sabanar Lama pada Jumat siang. Keberangkatan speedboat reguler di pelabuhan ini sejak H-4 Lebaran, yakni sebanyak 25 armada yang telah berlayar. Kemudian keberangkatan sejak 25 April diketahui tercatat mencapai 650 orang. Informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah tersambung bersama dengan saya, wartawan Tribun Kaltara, ada George Silalahi yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Silakan George dengan laporan Anda. Baik, selamat sore Nila, selamat sore Tribuners. Hari ini terjadi kepadatan di Pelabuhan Speedboat Tanjung Selor, yang dimana juga dari pihak staf Syahbandar Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Provinsi Kaltim Kaltara, Paulus Suban menuturkan di H-3 ini maupun H-4 kemarin sudah dilaksanakan penambahan jam pelayanan operasional speedboat reguler yang melaksanakan menerima penumpang yang akan melakukan perjalanan keluar Tanjung Selor. Dan diketahui juga adapun tiket perjalanan keluar Tanjung Selor ini banyak rata-rata telah dipesan H-2 ataupun beberapa minggu yang lalu untuk keberangkatan hari ini hingga 3 hari ke depan. Bahwasannya dari pantauan saya melakukan konfirmasi ke beberapa penumpang ataupun calon penumpang, mereka tidak ingin nantinya ada kehabisan tiket untuk melaksanakan perjalanan mudik Lebaran tahun 2022. Adapun juga dari masyarakat menginginkan pembatasan jam keberangkatan ini tidak larut-larut ke depannya, bahwasannya
masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan ataupun Tanjung Selor ini menginginkan adanya kesigapan dari tim-tim dari Dishub maupun BPTD di bagian wilayah Kaltim dan Kaltara. Menurut Paulus Suban juga mengatakan ada pembatasan secara signifikan ataupun tertata yang dimana harapannya tidak menimbulkan kejadian kecelakaan transportasi laut, yaitu pembatasan dari pukul 7 pagi hingga 4:10 adalah jam normal kegiatan transportasi laut melaksanakan membantu masyarakat yang akan mudik. Jikalau ada beberapa penumpang ataupun mencapai 50 penumpang masih tertahan di pelabuhan speedboat reguler atau pelabuhan Kayan 2 ini masih standby di lokasi tersebut, pihak dari agen tiket speedboat reguler diminta untuk melapor ke pihak dari Syah Bandar di pelabuhan tersebut. Harapannya bisa membantu masyarakat yang masih tertahan itu membuka jam tambahan dengan catatan penumpang yang tertahan di pelabuhan tersebut sudah melakukan transaksi juga untuk membeli tiket di lokasi tersebut, namun karena speed yang datang terlambat ataupun terbatas, bisa membantu dengan speed reguler dengan nomor, merek, dan tipe lainnya, dengan harapan ini bisa mengurai kepadatan yang ada di pelabuhan tersebut. Adapun juga dari pihak Syah Bandar menginginkan semua perjalanan masyarakat yang akan keluar Tanjung Selor ini bisa teratasi, karena dari beberapa hari lalu ini sudah ada penumpukan ataupun kepadatan mencapai ratusan orang, namun tetap signifikan dapat akses untuk keberangkatan. Tetapi yang menjadi poin penting adalah masyarakat yang masih bertahan hingga pukul 4 lewat 10 menit, diharapkan pihak-pihak dari tiket agen speedboat ini segera melapor ke pihak Syah Bandar untuk memberikan akses ataupun sebagai bantuan supaya diberikan jalan di hari itu juga mereka boleh berangkat, dengan catatan ada terpenuhi dari segi safety pelampung yang memadai, kemudian navigasi yang cukup memadai juga, dan beberapa check and recheck di dalam ruangan speedboat. Dan ada juga beberapa agen tiket meminta dari pihak Syah Bandar supaya melakukan pendataan atau manifest masyarakat atau penumpang yang sesuai untuk berangkat di jam-jam tertentu. Harapannya ke depan itu supaya tidak ada penumpang gelap ataupun penumpang yang sudah terdata dengan nomor antrian yang sudah tertera di tiket pembeli oleh calon pemudik tersebut. Demikian Nila yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih banyak George Siralahi atas informasi Anda. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara saudara dengan staf Syah Bandar BPTD wilayah 17 Provinsi Kaltim Kaltara, Paulus Suban. Berikut liputannya untuk Anda. Sampai harus sesuai kapasitas dan tidak bisa melebihi kapasitas. Kapasitasnya berapa Pak kalau satu speed mungkin? Ya dia berbeda-beda Pak. Ada yang 50, yang paling berapa gitu? 62 ya. Itu speednya GT32. GT32. Kalau yang kan yang jam 4.10 udah habis tuh Pak. Nah, sementara penumpang masih banyak. Untuk mengakomodasinya gimana? Ya itu, makanya dikasih speed tambahan itu. Tapi speed tambahan itu speed yang reguler di sini. Tapi itu di luar trayek, di luar jam operasi. Dia nggak bisa operasinya di atas jam 4-10 menit, kami nggak mengeluarkan izin. Oh, gitu. Nah, jadi kalau dia buat speed tambahan, dia bisa berangkat sebelum jam 4-10 menit. Kalau di atas jam 4-10 menit, kami nggak mengeluarkan izin. Informasinya dua itu Pak, nanti harganya beda dengan yang sekarang Pak. Kalau masalah harga mungkin sama aja Pak. Kami manifestnya masuk, suratnya lengkap, kami terbitkan. Kalau masalah harga tiket itu sama aja aja. Jadi selama 3 hari ini misalnya yang melayani di sini berapa Pak?
Berapa speed? Kalau kemarin 23 speed sama tambahan 2. Kemarin ada tambahan, Pak. Nah, kalau kemarin tuh harga tiketnya berapa? Ya harga tiket, kalau masalah harga tiket sama agen aja. Kami nggak masuk ke masalah harga tiket tuh ke situ. Kami cuma mengeluarkan izin berlayarnya ini aja. Kita buat permohonan sesuai SOP, ya, kami terbitkan, kami periksa sesuai layak berangkat. Motoris tadi sudah disampaikan Pak seputar mungkin navigasinya dicek, recheck gitu tadi sudah Pak? Iya, karena dia masuk semuanya sini ada Mr. Selingnya, ada pernyataan nakoda tuh ada Pak. Oke. Dia siap berlayar, semuanya sudah sesuai. Harga tiket pesawat H-4 jelang Lebaran Idul Fitri mulai naik, saudara, bahkan harga tiket pesawat diperkirakan akan terus naik hingga puncak mudik nanti. Dari rute Pangkal Pinang menuju Jakarta misalnya, harga tiket berkisar 800.000 hingga 1 juta rupiah. Kemudian terpantau di H-1 Lebaran pada Minggu 1 Mei justru harganya turun menjadi 600.000 rupiahan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah ada wartawan Bangka Pos, ada Andini Dwi Hasanah yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Andini, silakan dengan laporan Anda. Oke, baik, terima kasih Nila. Selamat sore Tribuners. Jadi memang di Pangkal Pinang sendiri ini udah terlihat sekali arus mudik menuju Jakarta dan Palembang ya, utamanya kalau dari Pangkal Pinang. Nah, untuk menghadapi arus mudik ini harga tiket pesawat di H-3 jelang Lebaran Idul Fitri ini mulai naik. Bahkan pantauan kita melalui Traveloka ini ada harga tiket itu sudah berkisaran dari 800.000 sampai dengan 1 juta. Di H-1 itu justru ada penurunan sampai dengan 600.000. Dan ini menurut Distrik Manajer Sriwijaya Air Pangkal Pinang, Kianse, karena di H-1 itu ada penurunan bookingan tiket, jadi harga agak sedikit menurun. Kalau sekarang dicek mungkin harganya sudah kembali naik menjadi 800.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Nah, Distrik Manajer Sriwijaya Air Pangkal Pinang, Kianse, itu menyebut kenaikan tiket jelang Lebaran ini memang setiap tahun selalu terjadi lantaran peminat atau peminat tiket ini cukup banyak sekali. Jadi H-1 itu sudah full. Bahkan mereka juga memperkirakan tiket ini terus naik itu sampai dengan H+10 Lebaran nanti itu ada arus balik Lebaran. Dan kenaikan harga tiket ini juga sebenarnya bukan bervariasi karena itu ada kelas-kelasnya. Jadi setiap kali booking, mungkin untuk bookingan pertama itu masih dikenakan harga yang murah, dan untuk kelas bookingan yang terakhir itu sudah terkena harga yang mahal karena peminatnya yang banyak tadi. Terus selain peminatnya yang banyak, melambungnya harga tiket jelang Lebaran ini juga dikarenakan adanya penempatan perubahan PPN yang awalnya 10% itu menjadi 11%. Kemudian harga tiket di H-1 kalau sekarang tadi informasi terakhir kami dapatkan itu sudah dari 800 sampai dengan 1 juta rupiah. Untuk mengatasi peminat tiket yang banyak ini, dari pihak Sriwijaya Air itu menambah extra flight pada tanggal 29 sampai tanggal 30 April. Tujuan Jakarta itu pukul 4, jadi yang awalnya hanya 2 flight, untuk tanggal 29 sampai dengan 30 April itu ada 3 flight dari Jakarta dan Pangkal Pinang. Dan tambahan Mei, Enla dan Tribuners, mulai sekarang ini H-3 di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang itu sudah mulai dipadati oleh pemudik baik yang datang ataupun yang pergi. Demikian Nila. Baik, terima kasih banyak Andini Dwi Hasanah, wartawan Bangka Pos melaporkan. Kita lanjutkan ke informasi masih terkait mudik Lebaran, saudara. Memanfaatkan lahan kosong menjadi buffer zone atau area penyangga parkir, antrean kendaraan tampak di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok yang berhasil diminimalisir. Diketahui area buzzer zone dengan ukuran sekitar 1 lapangan bola ini merupakan lahan Pemkab Bangka Barat yang berada tepat di samping Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok. Dengan adanya lahan ini terpantau dapat mengurangi kendaraan yang antre di sepanjang jalan menuju pelabuhan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Rizky Irianda Pahlevi, wartawan Bangka Pos, sudah siap di sebelah sana dengan informasi lengkapnya untuk Anda. Rizky, silakan. Iya, Nila. Untuk kondisi di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok saat ini juga masih terdapat antrian sekitar 2 km untuk kendaraan truk dan 1 km lebih untuk kendaraan mobil pribadi. Namun untuk antrian panjang ini bisa dikatakan
lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, walaupun lebih panjang. Bahkan di tahun 2019 kemarin, di mana puncak tertinggi sebelumnya juga terdapat sekitar 1,8 km. Namun saat itu kondisinya hanya satu jalur. Jadi truk dan kendaraan pribadi itu berada di satu jalur. Sedangkan untuk saat ini antrian hingga 2 km panjangnya kendaraan truk dan 1 km lebih untuk kendaraan pribadi menggunakan 2 jalur. Hal ini juga tentunya dapat diminimalisir dikarenakan pihak dari Pemkab Bangka Barat bekerjasama dengan PT SDP juga membuka sebuah lahan kosong di sebelah pelabuhan luasnya sekitar lapangan bola yang dipergunakan untuk masuknya mobil-mobil pribadi sehingga tidak mengular ke hingga jalanan. Selain itu juga pihak dari Pemkab Bangka Barat juga terus berupaya. Dari wawancara dengan Wakil Bupati Bangka Barat, Bung Mingming, mengatakan pihaknya juga akan membuka area buffer zone tambahan yang berada di sebelah kiri pelabuhan Tanjung Kalian Mentok atau berada di pantai Menara. Sehingga dengan adanya buffer zone kedua nanti akan lebih meminimalisir adanya antrian, khususnya untuk yang kedua nanti akan dimaksimalkan untuk kendaraan truk, sedangkan yang di buffer zone saat ini hanya khusus untuk kendaraan pribadi. Selain itu juga untuk trip perjalanan juga sudah ditambah, di mana sebelumnya hanya 14 trip untuk sekali dalam satu hari. Namun saat ini juga Pemkab Bangka Barat dengan ASDP sudah membuka 2 trip tambahan hingga ini juga dipastikan untuk mengurai kemacetan di sepanjang jalan menuju pelabuhan Tanjung Kalian Mentok. Demikian Nila. Baik, terima kasih banyak Rizky Irianda, wartawan Bangka Pos, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK RI, Saudara Muhadjir Effendi, memastikan bahwa isu tsunami dampak erupsi Gunung Anak Krakatau tidak benar. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini menyampaikan kabar tersebut seusai meninjau langsung kondisi GAK pada Kamis kemarin. Seusai meninjau Gunung Anak Krakatau, Muhadjir Effendi mengatakan bahwa GAK masih ada di status level 3 atau siaga. Erupsi terakhir terjadi pada 20 April lalu dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 3.000 meter di atas puncak atau 3.517 meter di atas permukaan laut. Meskipun begitu, ia menampik bahwa kondisi GAK membahayakan jelang Lebaran. Informasi lebih lengkapnya terkait hoax tsunami karena Gunung Anak Krakatau ini, Saudara, akan disampaikan oleh Domi Desmantri, wartawan Tribun Lampung yang sudah tersambung bersama dengan kami. Domi, selamat sore, silakan dengan informasi Anda. Selamat sore, Domi. Selamat sore. Ya, baik. Beredar di sosial media kabar bahwasannya Gunung Anak Krakatau, dampak dari Gunung Anak Krakatau dapat menyebabkan tsunami begitu. Lalu Menteri Menko PMK Muhadjir Effendi bersama dengan SDP juga dengan Polda Lampung beserta jajarannya mengunjungi langsung ke dekat Gunung Anak Krakatau di Pulau Sebesi, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan. Bahwasanya Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan setelah kunjungannya di sana, ia mengatakan bahwa saja status Gunung Anak Krakatau walaupun berstatus level siaga, namun untuk kondisi perairan cukup aman untuk dilalui atau dilintasi kapal begitu. Lalu ia juga berpesan untuk masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar tidak terjadi sesuatu dengan Gunung Anak Krakatau, karena pada kali ini musim mudik kali ini pemerintah setelah memberikan pelonggaran untuk dapat mudik di tahun ini begitu. Lalu Menko PMK juga mengatakan walaupun sekarang status Gunung Anak Krakatau berstatus level 3 atau siaga, namun untuk cuaca segala macam masih termasuk normal dan kita dapat beraktivitas masih seperti biasa begitu.
Oke, terima kasih Domi Desmantri, wartawan Tribun Lampung, memastikan bahwa adanya kabar hoax terkait kondisi tsunami karena Gunung Anak Krakatau. Kita ke informasi lain, Saudara. Puluhan ribu kendaraan melintas di tol Palimanan kilometer 110-111 hingga membuat kepadatan yang merayap. Pada Jumat 29 April sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, dari pantauan di lokasi, kendaraan pemudik hanya dapat melaju dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Sesekali kendaraan yang melintas bahkan terhenti selama beberapa menit dan baru bisa berjalan kembali. Jalur sisi kiri yang biasa digunakan untuk kendaraan darurat kini juga digunakan untuk melintas kendaraan pemudik. Informasi lebih lengkapnya terkait kondisi tersebut, Saudara, ada Miftahul Munir, wartawan Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Munir, silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Nila, dapat saya informasikan sejak pagi tadi arus lalu lintas di Cikampek Palimanan ini terpantau padat merayap. Namun pada sore hari ini di gerbang tol Cikampek utama ini terpantau arus lalu lintasnya ramai lancar, tidak ada kepadatan arus lalu lintas ataupun kendaraan yang berhenti. Namun tadi pagi memang ada kepadatan karena adanya mobil yang berhenti di sisi kiri untuk beristirahat, sehingga arus lalu lintas ini menjadi tersendat. Kemudian kendaraan yang dari arah belakang harus memotong jalan dan membuat arus lalu lintas ini perlahan harus ke kanan dan mengakibatkan terjadinya kepadatan arus lalu lintas. Selain itu juga para penumpang bus yang berhenti ini pada turun dari dalam angkutnya untuk beristirahat atau duduk-duduk di pinggir jalan ataupun di rerumputan pinggir tol Palimanan. Demikian, Nila. Oke, terima kasih Miftahul Munir, wartawan Warta Kota melaporkan di gerbang tol Cikampek yang mana terjadi kepadatan lalu lintas di lokasi tersebut, Saudara. Seusai jeda kami masih akan kembali dengan beragam informasi lain, tetap di live update spesial Mudik Lebaran. Bentar lagi Lebaran. Siapa nih yang udah siap-siap mudik Lebaran? Nggak cuma pakai transportasi umum aja. Sebagian dari pemudik biasanya memilih mobil pribadi untuk menemani perjalanan ke kampung halaman. Tentunya, mudik dengan mobil pribadi membutuhkan berbagai persiapan yang ekstra ya, agar perjalanan mudik bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Karena itu, penting loh Tribuners untuk melakukan persiapan mudik saat naik mobil pribadi, baik itu teknis maupun non-teknis. Pertama, pastikan kondisi mobil dalam keadaan baik. Sebelum menggunakan mobil pribadi untuk mudik Lebaran, cek dulu kesiapan mobil Anda apakah cukup baik untuk menempuh perjalanan jauh. 5 aspek ini penting loh buat kamu cek. Di antaranya adalah lampu, ban, suspensi, serta cairan pada mesin seperti oli, air radiator, air aki, minyak rem, dan lainnya. Pemudik juga perlu mengecek fitur keamanan pada mobil masing-masing berfungsi dengan baik. Fitur keamanan pada mobil tersebut antara lain airbag, alat pendeteksi titik buta atau blind spot detector, sabuk pengaman atau seatbelt, dan lainnya. Kedua, persiapkan jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan berfungsi untuk membuat perjalanan mudik Anda lebih tertata. Jadwal perjalanan bisa meliputi rencana titik pemberhentian untuk beristirahat selama perjalanan. Ketiga, jangan lupa beristirahat. Kelelahan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan saat mudik Lebaran. Karena itu, jangan memaksakan diri tetap mengemudi ketika rasa lelah datang. Istirahatlah sekira 10 menit hingga 30 menit dan lakukan penyegaran otot, otak, dan syaraf. Pilih lokasi istirahat yang nyaman serta tidak mengganggu pemudik lainnya seperti di rest area. Keempat, tidak membawa barang berlebihan. Meski rasanya saat Lebaran ingin membawa banyak makanan atau hadiah Lebaran untuk keluarga, namun muatan yang berlebihan sangat berbahaya loh Tribuners. Dari segi keamanan, membawa barang hingga melebihi muatan kendaraan berisiko bagi keamanan berkendara.
Bentar lagi Lebaran. Siapa nih yang udah siap-siap mudik Lebaran? Nggak cuma pakai transportasi umum aja. Sebagian dari pemudik biasanya memilih mobil pribadi untuk menemani perjalanan ke kampung halaman. Tentunya, mudik dengan mobil pribadi membutuhkan berbagai persiapan yang ekstra ya, agar perjalanan mudik bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Karena itu, penting loh Tribuners untuk melakukan persiapan mudik saat naik mobil pribadi, baik itu teknis maupun non-teknis. Pertama, pastikan kondisi mobil dalam keadaan baik. Sebelum menggunakan mobil pribadi untuk mudik Lebaran, cek dulu kesiapan mobil Anda apakah cukup baik untuk menempuh perjalanan jauh. 5 aspek ini penting loh buat kamu cek. Di antaranya adalah lampu, ban, suspensi, serta cairan pada mesin seperti oli, air radiator, air aki, minyak rem, dan lainnya. Pemudik juga perlu mengecek fitur keamanan pada mobil masing-masing berfungsi dengan baik. Fitur keamanan pada mobil tersebut antara lain airbag, alat pendeteksi titik buta atau blind spot detector, sabuk pengaman atau seatbelt, dan lainnya. Kedua, persiapkan jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan berfungsi untuk membuat perjalanan mudik Anda lebih tertata. Jadwal perjalanan bisa meliputi rencana titik pemberhentian untuk beristirahat selama perjalanan. Ketiga, jangan lupa beristirahat. Kelelahan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan saat mudik Lebaran. Karena itu, jangan memaksakan diri tetap mengemudi ketika rasa lelah datang. Istirahatlah sekira 10 menit hingga 30 menit dan lakukan penyegaran otot, otak, dan syaraf. Pilih lokasi istirahat yang nyaman serta tidak mengganggu pemudik lainnya seperti di rest area. Keempat, tidak membawa barang berlebihan. Meski rasanya saat Lebaran ingin membawa banyak makanan atau hadiah Lebaran untuk keluarga, namun muatan yang berlebihan sangat berbahaya loh Tribuners. Dari segi keamanan, membawa barang hingga melebihi muatan kendaraan berisiko bagi keamanan berkendara. Bentar lagi Lebaran. Siapa nih yang udah siap-siap mudik Lebaran? Nggak cuma pakai transportasi umum aja. Sebagian dari pemudik biasanya memilih mobil pribadi untuk menemani perjalanan ke kampung halaman. Tentunya, mudik dengan mobil pribadi membutuhkan berbagai persiapan yang ekstra ya, agar perjalanan mudik bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Karena itu, penting loh Tribuners untuk melakukan persiapan mudik saat naik mobil pribadi, baik itu teknis maupun non-teknis. Pertama, pastikan kondisi mobil dalam keadaan baik. Sebelum menggunakan mobil pribadi untuk mudik Lebaran, cek dulu kesiapan mobil Anda apakah cukup baik untuk menempuh perjalanan jauh. 5 aspek ini penting loh buat kamu cek. Di antaranya adalah lampu, ban, suspensi, serta cairan pada mesin seperti oli, air radiator, air aki, minyak rem, dan lainnya. Pemudik juga perlu mengecek fitur keamanan pada mobil masing-masing berfungsi dengan baik. Fitur keamanan pada mobil tersebut antara lain airbag, alat pendeteksi titik buta atau blind spot detector, sabuk pengaman atau seatbelt, dan lainnya. Kedua, persiapkan jadwal perjalanan. Jadwal perjalanan berfungsi untuk membuat perjalanan mudik Anda lebih tertata. Jadwal perjalanan bisa meliputi rencana titik pemberhentian untuk beristirahat selama perjalanan. Ketiga, jangan lupa beristirahat. Kelelahan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan saat mudik Lebaran. Karena itu, jangan memaksakan diri tetap mengemudi ketika rasa lelah datang. Istirahatlah sekira 10 menit hingga 30 menit dan lakukan penyegaran otot, otak, dan syaraf. Pilih lokasi istirahat yang nyaman serta tidak mengganggu pemudik lainnya seperti di rest area. Keempat, tidak membawa barang berlebihan. Meski rasanya saat Lebaran ingin membawa banyak makanan atau hadiah Lebaran untuk keluarga,
Namun muatan yang berlebihan sangat berbahaya loh Tribuners. Dari segi keamanan, membawa barang hingga melebihi muatan kendaraan berisiko bagi keamanan. Anda kembali menyaksikan live update spesial mudik lebaran bersama dengan saya Nila Irda, saudara. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Seorang lansia 62 tahun mudik dengan goes sepeda ke Kebumen. Salikun Angel 62 tahun, pemudik sepeda yang melakukan perjalanan Jakarta Selatan Kebumen ini berjanji tetap menjaga puasanya selama melakukan perjalanan. Dijumpai kala melintas di jalur mudik Kota Bekasi Jalan Jenderal Ahmad Yani pada Kamis 28 April malam. Pesepeda tersebut tidak menyurutkan bersepeda maksud saya tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap berpuasa. Jarak Jakarta Selatan ke Kebumen kurang lebih mencapai 450 km. Angel mengatakan ia berangkat dari kediamannya di Tebet setelah berbuka puasa. Untuk mengetahui bagaimana cerita selengkapnya dari lansia yang mudik dengan goes sepeda ini, sudah ada Yusuf Bahtiar, wartawan Tribun Jakarta yang sudah siap di sebelah sana dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Yusuf, silahkan. Baik Nila dan selamat sore Tribuners. Bisa saya sampaikan arus mudik di Kota Bekasi mulai nampak memasuki puncaknya sejak semalam dan diperkirakan akan terus terjadi hingga malam ini. Di tengah ramainya arus mudik di Kota Bekasi, terdapat sejumlah pemudik yang memilih untuk melakukan perjalanan mudik menggunakan sepeda seperti yang dilakukan oleh seorang lansia berusia 62 tahun bernama Salikun Angel. Salikun Angel ini merupakan warga Tebet, Jakarta Selatan, dan dia berencana untuk melakukan perjalanan mudik ke Kebumen, Jawa Tengah. Adapun dijumpai di Bekasi waktu ia melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Salikun Angel menceritakan dia berangkat seorang diri dari Jakarta Selatan menuju ke kampung halamannya untuk melakukan perjalanan mudik kali ini. Adapun untuk mudik kali ini dia berjanji akan tetap menjaga puasanya dengan menggunakan skema perjalanan yakni untuk memanfaatkan perjalanan di malam hari. Adapun dia akan terus mengayuh sepedanya hingga pukul 10 pagi, lalu akan istirahat di masjid ataupun tempat-tempat persinggahan yang ia lintasi, lalu akan kembali melakukan perjalanan sore hari dan hingga ke maghrib dia akan beristirahat kembali dan akan melanjutkan perjalanan kembali pada malam hari, dan begitu terus akan dilakukan hingga sampai ke tempat tujuan. Adapun mudik ke Kebumen dari Jakarta ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari. Adapun Salikun Angel ini sudah sejak 2012 rutin mudik dengan sepeda ke kampung halamannya. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Yusuf Bahtiar, wartawan Tribun Jakarta atas laporan Anda. Yusuf, saudara juga telah menghimpun wawancara dengan pemudik sepeda tersebut. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya Pak, ini teman-teman dari wartawan ya Pak ya? Itu di Bekasi mau wawancara nih Pak. Oh, begini segala ini kan. Oh gitu. Saya pakai kan terus. Ini dengan Mas siapa Pak? Angel, Salikun Angel. Angel. Oh, Angel. Pak, kita mulai wawancara ya Pak ya? Pak, kenapa milih alasan mudik naik sepeda Pak? Pertama kali ya kita membudayakan hidup sehat ya. Pertama saya untuk diri sendiri dan untuk lingkungan. Lingkungan nggak butuh kita, tapi kita butuh lingkungan. Makanya bagaimana saya usahakan bensin naik, kita sendiri selalu menggunakan motor. Dan dari tahun 2002 saya usahakan naik sepeda. Alhamdulillah teman-teman tahun 2014 ada bus mudik. Saya itu dari 2017, 18, terus 19 saya mundur karena saya ada sesuai dengan komunitasnya. Saya mengadakan lagi bus pulang kampung sekarang. Bus pulang kampung. Ada kesulitan nggak sih Pak mudik pakai sepeda ini? Alhamdulillah sekarang lebih enak ya. Kemarin gagasannya tahun 2020 ada bus pulang kampung rame-rame karena pandemi. Tahun 2012 saya bentuk rumah singgah federal. Jadi tiap-tiap daerah itu ada rumah singgah federal. Ini teman-teman udah ada semua dari.
Kerumunan pemudik di Pelabuhan Roro Punggur, saudara, masih terus berlangsung. Ratusan penumpang hingga Kamis malam masih terus mengantri di dermaga yang mana mereka ingin masuk kapal. Namun kapasitas kapal tersebut sudah tak lagi mampu menampung para pemudik. Akibatnya banyak warga yang tidak terima dan tetap tidak terima karena ditinggalkan oleh kapal. Mereka pun melakukan aksi protes. Bukan tanpa alasan, para penumpang ini mengaku sudah ada yang mengantri sejak subuh. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, terkait penumpukan pemudik di Pelabuhan Roro Punggur ini, Beras Lumban Tobing, wartawan Tribun Batam, sudah bergabung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda. Beras, silakan dengan informasi Anda bagaimana kondisi di pelabuhan tersebut hingga membludaknya sejumlah pemudik. Baik, selamat siang, selamat sore Tribuners, selamat sore rekan Nila. Masih dalam seputar informasi arus mudik yang berlangsung di Kota Batam. Nah, Tribuners, jadi pada kemarin bahwa terjadi penumpukan begitu ataupun lonjakan arus penumpang di pelabuhan penyeberangan Roro Punggur. Nah, jadi ada sejumlah aksi protes begitu yang dilayangkan warga lantaran adanya kelalaian begitu ataupun penundaan jam keberangkatan. Jadi Tribuners, semula dijadwalkan kapal Roro akan diberangkatkan pada pukul 11.00 ataupun siang hari, namun hingga pada pukul 20 WIB ataupun jam 8 malam begitu, kapal tak kunjung diberangkatkan. Nah, hal ini diakibatkan banyaknya penumpang begitu, bahkan kapasitas kapal pun tak lagi mampu menampung jumlah pemudik yang ingin berangkat. Akibatnya aksi protes berlangsung di dermaga ataupun di pintu masuk kapal. Nah, jadi hingga pada pukul 22 WIB begitu, kapal pun akhirnya diberangkatkan, namun ada sejumlah penumpang ataupun puluhan penumpang tidak dapat diangkut. Nah, akibatnya warga banyak yang harus tertahan dan menginap ataupun bisa dikatakan terlantar di pelabuhan Roro Punggur. Nah, kendati demikian, petugas ataupun pemegang kebijakan pada malam tersebut melakukan rapat darurat begitu untuk mencarikan solusi. Nah, update terkini bahwa penumpang yang terlantar tadi malam siang ini sudah diberangkatkan. Ya, mungkin demikian rekan Nila. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Beras Lumban Tobing, wartawan Tribun Batam melaporkan. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, saudara. Menjelang puncak arus mudik Lebaran yang tinggal beberapa hari lagi, Polres Tanah Karo terus melakukan serangkaian persiapan. Di antaranya adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan mudik masyarakat. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Tanah Karo AKBP Roni Nicholas, dalam rangka pemberian pengamanan dalam arus mudik tahun ini, pihak kepolisian menyediakan setidaknya 7 pos pengamanan. Di antaranya adalah 5 pos pengamanan, 1 pos pelayanan, dan juga 1 pos terpadu. Untuk mengetahui bagaimana persiapan dari Polres Tanah Karo jelang mudik Lebaran ini, saudara, ada Nasrul, wartawan Tribun Medan yang sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Nasrul, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Nila dan rekan-rekan Tribuners sekalian. Ya, bisa saya sampaikan menjelang Lebaran atau puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2022 ini, pihak Polres Tanah Karo sudah mulai terus melakukan persiapan demi maksimalnya aktivitas mudik masyarakat dan demi maksimalnya pengamanan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik begitu. Untuk di wilayah hukum Polres Tanah Karo sendiri, pihak Polres Tanah Karo menyediakan sebanyak 7 pos dan 5-nya merupakan pos pengamanan, 1 pos sebagai pos pelayanan dan 1 pos lagi merupakan pos terpadu. Untuk pos pengamanan sendiri ditempatkan di titik-titik yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Karo dengan wilayah lainnya. Yang diketahui Kabupaten Karo juga berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten
Langkat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi hingga ke Provinsi Aceh begitu. Nah, untuk di pos pelayanan sendiri berada di depan objek wisata atau Hotel Mickey Holiday yang akan nantinya menampung pengendara-pengendara atau pemudik-pemudik yang ingin beristirahat. Dan hal serupa juga terjadi di pos terpadu yang berada di seputar Tugu Perjuangan Brastagi begitu. Nah, untuk personel sendiri yang diterjunkan sebanyak 382 orang personel yang terdiri dari personel gabungan dari pihak kepolisian Polres Tanakaro, pihak TNI dari Dandim 0205 Tanakaro dan Simbisa, dan ada juga personel dari pihak pemerintah Kabupaten Karo seperti dari pihak Dishub, Satpol PP dengan pihak Dinkes sendiri. Nah, nantinya juga di pos ini disediakan fasilitas berupa vaksinasi gratis sehingga masyarakat yang belum vaksin bisa mendapatkan vaksinasi secara gratis dengan pelayanan dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Karo begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak Nasrul, wartawan Tribun Medan melaporkan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara yang dilakukan wartawan kami dengan Kapolres Tanakaro AKBP Roni Nikola Sidabutar. Berikut liputannya untuk Anda. Pengamanan Idul Fitri tahun 2022, Operasi Ketupat Toba 2022, Polda Sumatera Utara khususnya Polres Tanakaro di wilayah hukum Polres Tanakaro mempersiapkan 7 pos, di mana 7 pos tersebut terdiri dari 5 pos pengamanan, kemudian 1 pos pelayanan dan 1 pos terpadu. Jumlah personil yang dilibatkan di seluruh pos-pos tersebut adalah sebanyak 382 personil, di mana personil yang ikut tergabung selain daripada personil Polri, ada personil dari TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga Dinas Kesehatan. Karena pada pos-pos yang kita sediakan juga memfasilitasi atau menyediakan pelayanan untuk vaksinasi. Terminal Lebak Bulus, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Saudara, kembali dipadati ratusan pemudik pada Jumat siang. Pada H-3 Lebaran ini sebelumnya sudah diprediksi menjadi puncak arus mudik di Terminal Lebak Bulus. Pantauan wartawan kami, ratusan penumpang tampak sedang menunggu keberangkatan bus di ruang tunggu terbuka. Ada pula penumpang yang masih sibuk mencari tiket. Mereka mengantri di depan loket penjualan tiket. Untuk mengetahui bagaimana kondisi ratusan pemudik yang memadati Terminal Lebak Bulus ini, Saudara, Anas Furqon Hakim, wartawan Tribun Jakarta di sebelah sana, akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore. Anas, bisa diinformasikan bagaimana kondisi terkini di Terminal Lebak Bulus di hari-hari mudik Lebaran ini? Ya, baik. Selamat sore, Nila dan Tribuner. Sejak pagi dan siang hari tadi, ratusan pemudik cukup banyak memadati Terminal Lebak Bulus di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kemacetan di tol Cikampek tampaknya tidak menyusuti niat dari pemudik untuk pulang ke kampung halamannya. Mereka tetap bersemangat untuk melakukan perjalanan mudik dengan melalui perjalanan darat. Kepala Terminal Lebak Bulus yang berasal dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yaitu Hernanto, mengatakan bahwa sejak 4 hari terakhir terjadi penumpukan penumpang di Terminal Lebak Bulus. Pada Selasa lalu contohnya sebanyak 634 penumpang diberangkatkan dari Terminal Lebak Bulus. Kemudian hari berselang 834 penumpang yang diberangkatkan dari Terminal Lebak Bulus. Pada Rabu lalu, tepatnya tanggal 27 April 2022, jumlah penumpang atau pemudik di Terminal Lebak Bulus mencapai lebih dari 1.000 orang. Dan pada Kamis kemarin, total penumpang di Terminal Lebak Bulus yakni sebanyak 1.409 orang. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga H-1 Lebaran yang diperkirakan pada minggu mendatang, yang jumlahnya bisa diperkirakan mencapai 2.000 pemudik di Terminal Lebak Bulus. Selain itu, pihak kepolisian dan aparat gabungan yang terdiri di TNI, Satpol PP, dan juga itu
juga bersiaga di Terminal Lebak Bulus untuk mengantisipasi kejahatan jalanan seperti pencopetan, hipnotis, dan lain-lain. Pos pengamanan juga didirikan di area wilayah Kebayoran Lama, tepatnya di kawasan Pondok Indah, untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan dan aksi-aksi gangguan Kamtipmas lainnya selama perayaan Lebaran. Gitu, Nina. Baik, terima kasih banyak Anas Furqan Hakim, wartawan Tribun Jakarta, Saudara, melaporkan terkait bagaimana kondisi terkini di Terminal Lebak Bulus. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang ayah bernama Ardi bersama sang istri rela membawa anaknya yang masih berusia 4 tahun untuk naik motor selama 12 jam demi bisa pulang ke kampung halaman merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pria tersebut mengatakan bahwa selama 4 tahun tak pernah mudik ke kampung halaman sampai ia memiliki anak dan istri. Meski diterjang hujan selama berjam-jam, Ardi merasa bersyukur dan bahagia pemerintah sudah mengizinkan masyarakat untuk mudik Lebaran. Bersama sang istri, ia pun bergantian menjaga putrinya agar tetap nyaman menjalankan perjalanan ke kampung halaman. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait kisah pemudik asal Karawang yang naik motor bersama anak dan istrinya ini, Saudara, Yolanda Putri Dewanti, wartawan Warta Kota, sudah siap bergabung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Yolanda, selamat sore. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Mila, terima kasih. Memang pemandangan ini di kala mudik sangat menarik sekali. Bagaimana kita bisa melihat masyarakat sangat antusias untuk menyambut mudik tahun 2022. Di mana memang belum lama ini ada yang menarik perhatian, yakni seorang pria bernama Adi. Dia bersama istrinya rela membawa anaknya yang masih berusia 4 tahun untuk naik motor kurang lebih selama 12 jam demi pulang ke kampung halamannya di Lampung dan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Pria mengenakan jaket kulit itu mengungkapkan bahwa memang selama 4 tahun terakhir dia tidak pernah balik ke kampung halamannya di Lampung sampai ia memiliki anak dan istri, dan anaknya sudah berusia 4 tahun, dan ia sangat menyambut baik mudik tahun ini, di mana meskipun diterjang hujan yang cukup ekstrim, karena memang kemarin Pelabuhan Merak cukup dihantam cuaca ekstrim seperti hujan lebat dan angin kencang, namun tidak menyurutkan semangat Ardi bersama sang istri dan anaknya untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halamannya di Lampung. Ia juga meskipun demikian, anaknya memang terkadang menangis mengingat situasi yang kurang nyaman seperti angin yang dingin karena memang tidak mengendarai mobil dan berada di tempat terbuka, namun ia tetap siaga untuk menjaga anak dan istrinya dengan membawa perlengkapan dan persiapan yang begitu lengkap. Begitu, Mila. Baik, terima kasih Yolanda, wartawan Warta Kota melaporkan. Yolanda, saudara juga telah menghimpun wawancara dengan Ardi, yakni pemudik yang membawa anak dan istrinya dengan sepeda motor. Berikut liputannya untuk Anda. Diberangkat jam berapa, Pak? Kita di Cawang itu maghrib udah hujan gerimis sampai di sini nggak berhenti. Nggak berhenti. Di sini memang tadi kenceng banget, Pak, sampai tenda juga kita banyak yang. Iya, di depan tadi pas mau masuk tiket ya, Pak Polisi itu sama timnya narikin tenda yang ambruk. Iya, biar bisa lewat. Bawa polisi. Kemudian jadi pahala juga buat bawa polisi kita. Iya. Nah, Pak, berapa lama Pak dari Karawang sampai sini? Kita tadi berangkat jam berapa? Jam habis zuhur, jam 2. Jam 2 siang? Jam 2 siang. Kita ngeres di Cawang maghrib. Maghrib di Cawang, terus start lagi nyampe sini baru sekarang. Baru sekarang. Berapa ya? Jam 2 ya? Iya, jam 2. Nah, tadi kan selama 2 tahun nggak mudik lagi ya, Pak? Iya. Berarti sama pas diterjang pandemi juga ya? Betul. Nah, nanti akan balik ke Lampung. Kabupaten apa tadi, Pak? Kabupaten Pringsewu. Pringsewu. Baru yang dulunya Tanggamus, sekarang Pemekaran sendiri jadi Kabupaten Pringsewu. Nah, berarti ini ajak dedenya juga perlu persiapan juga ya, Pak? Udah perintahnya dari sebelum Iya. Iya, ngantuk ya, ngantuk. Itu tadi hasil. Usia berapa, Pak? Usia berapa dedenya? 4 tahun.
ternyata kalau nanti Mudik sepeda motor memadati jalur Pantura Kota Tegal, Saudara, pada H-3 Lebaran, Jumat 29 April. Meski begitu, tampak tak ada kemacetan yang terjadi. Arus lalu lintas masih berlangsung lancar. Kasat Lantas Polres Tegal Kota AKP Aryanindita Bagas Satwika mengatakan, kepadatan arus mudik berlangsung sejak kemarin malam pada Kamis 28 April, baik oleh pemudik sepeda motor maupun mobil. Namun mayoritas yang melintas di jalur Pantura Kota Tegal adalah pemudik sepeda motor. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini di jalur Pantura Kota Tegal, Saudara, ada Fajar Bahrudin Ahmad, wartawan Tribun Jateng, yang sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda. Fajar, silakan dengan pantauan Anda bagaimana kondisi terkini di jalur Pantura Kota Tegal. Ya, terima kasih Nila. Jadi pantauan kami hari ini pada H-3 Lebaran ya, di jalur Pantura Kota Tegal ini cukup padat oleh pemudik ya, terutama pemudik yang menggunakan sepeda motor. Dan saat ini saya juga sedang berada di Gapura masuk Kota Tegal, dan di belakang saya terlihat banyaknya kendaraan pemudik sepeda motor yang sengaja berhenti ya. Selain karena untuk istirahat, mereka juga biasanya jika sampai ke Kota Tegal ini pasti akan menyempatkan berfoto di Gapura pintu masuk Kota Tegal. Dan bahwa kepadatan arus mudik memang baru terjadi secara signifikan hari ini dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jika hari-hari sebelumnya per jam itu mungkin dapat diperkirakan ratusan yang melintas, tetapi saat ini per jam bahkan bisa mencapai ribuan kendaraan yang melintas, dan kepadatan ini berlangsung sejak kemarin malam hari Kamis hingga sore hari ini. Nah, berdasarkan keterangan dari Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tegal Kota, Bapak AKP Aryanindita Bagas, mengatakan bahwa kepadatan pemudik terjadi sejak kemarin malam dan hingga hari ini masih padat. Dan Bapak Bagas pun memprediksi bahwa hingga Sabtu malam dan Minggu pagi arus lalu lintas di jalur Pantura Kota Tegal ini masih padat. Tetapi untuk hari ini sendiri, meskipun padat, belum terjadi kemacetan di sepanjang jalur Pantura Kota Tegal ini. Dan sementara untuk presentasi sendiri, menurut Bapak AKP Bagas, peningkatan arus mudik ini sudah meningkat sekira 30%. Dan Pak AKP Bagas ini memperkirakan bahwa puncaknya atau lonjakan akan terjadi pada Sabtu malam dan Minggu pagi. Seperti itu, Nila. Baik, artinya puncak arus mudik Lebaran masih terus berlangsung di jalur Pantura Kota Tegal. Terima kasih Fajar atas informasi Anda. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara Saudara dengan Kasat Lantas Polres Tegal Kota AKP Aryanindita Bagas Satwika. Berikut laporannya untuk Anda. Dan pantauan arus mudik H-3 di Kota Tegal ini bagaimana, Dan? Ya, bisa kita lihat, kita sekarang berada di perbatasan Brebes dengan Kota Tegal. Sudah mulai terlihat peningkatan arus lalu lintas dari para pemudik ya, baik roda 2 dan roda 4. Namun secara umum masih dalam keadaan lancar di wilayah Kota Tegal. Peningkatan berapa persen ini, Dan? Diperkirakan mungkin sudah meningkat sekitar 30% untuk arus lalu lintas di wilayah Kota Tegal. Mayoritas kendaraan apa, Dan? Kebanyakan kendaraan roda 2, bisa kita lihat sendiri ini roda 2 mayoritas melewati jalur Pantura kita. Untuk puncak mudik diprediksi kapan, Dan? Kemungkinan ke puncak mudik sudah dari tadi malam, hari ini, dan terakhir mungkin besok. Berarti besok puncak ya, lonjakannya ya? Ya, dari kemarin, hari ini, dan besok terakhir. Karena hari Minggu sudah mulai malam takbir. Kemungkinan masyarakat sudah di...
Masih terkait informasi mudik lebaran, saudara, dalam rangka pengamanan mudik lebaran, Polres Bolang Mongondo Selatan menyiapkan beberapa pos terpadu lebaran. Pos terpadu lebaran ini telah disiagakan mulai 28 April sampai dengan 9 Mei nanti. Nantinya akan ada pemeriksaan kartu vaksinasi bagi kendaraan yang masuk Bolsel, hingga pengarahan vaksin di pos pengamanan apabila ada pengendara yang belum menjalani vaksinasi. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, Indra Lapa, wartawan Tribun Manado, tersambung bersama dengan saya dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Indra, selamat sore, silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Nila. Ya, baik, jadi di Sulawesi Utara, terutama di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, jadi mudik tahun 2022 ini, itu terdapat pemeriksaan di setiap perbatasan, baik perbatasan antara Kabupaten Bolang Mongondo Selatan menuju Kabupaten Bolmong, kemudian juga baik perbatasan antara Bolang Mongondo Selatan dan Provinsi Gorontalo juga. Nah, ini terdapat pos terpadu Lebaran tahun 2022. Jadi di sini terdapat pemeriksaan kartu vaksinasi atau orang yang sudah melaksanakan vaksinasi. Jadi yang diperiksa ini juga vaksinasi booster atau ya tahap ketiga. Nah, di sini juga ada pihak Polres juga dari Satlantas, juga ada tenaga kesehatan dan juga ada dinas perhubungan. Ini berada di titik-titik pos terpadu. Jadi ada beberapa titik-titik pos terpadu yang sudah dibentuk oleh pihak terkait ini, terutama yang ada di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Ini yang berada di Desa Mulbagu antar perbatasan Kabupaten Bolsel dan Bolang Mongondo kota-kota Mulbagu. Nah, kemudian ini akan berlangsung sejak tanggal 28 April hingga tanggal 9 Mei 2022. Dan juga pemeriksaan ini itu pihak-pihak terkait juga tergabung, baik dinas perhubungan, pihak Polres, tenaga kesehatan, dan juga Satpol PP. Nah, apabila warga ataupun kendaraan yang melewati perbatasan ini juga yang belum melaksanakan vaksin itu akan divaksinasi di tempat, langsung dilakukan vaksin di tempat untuk warga yang tidak melakukan vaksinasi. Iya, demikian rekan Nila. Baik, terima kasih Indra Lapa, wartawan Tribun Manado melaporkan terkait bagaimana pos pengamanan yang dilakukan oleh kepolisian setempat. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya. Saudara, calon penumpang yang akan mudik dari Samarinda tujuan Banjarmasin, Kalimantan Selatan terpantau mulai memadati terminal Sungai Kunjang. Peningkatan aktivitas di terminal tipe B itu terindikasi dari peningkatan jumlah penumpang per hari yang disebutkan telah mulai terjadi dalam 2 hari terakhir. Dilaporkan ada 13 bus yang diberangkatkan ke Banjarmasin setelah 1 hari sebelumnya PO menurunkan 11 bus. Jumlah armada bus ini diketahui lebih banyak daripada jumlah armada yang diturunkan pada hari-hari biasanya. Informasi lebih lengkapnya wartawan Tribun Kaltim Hanifan Ma'ruf, saudara, sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Hanifan, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Nila. Di H-3 Lebaran di Kota Samarinda pada tahun 1443 Hijriah ini, aktivitas pemudik yang menggunakan moda transportasi bis mulai mengalami peningkatan, khususnya untuk angkutan bis antar kota, antar provinsi yang dilangsungkan atau beroperasi di terminal tipe B Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Dan pada hari ini, tepatnya di tanggal 29 April 2022, peningkatan penumpang terjadi yang menyebabkan PO Bus harus menambah armada busnya untuk memberangkatkan penumpang yang berangkat dari Samarinda menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penambahan ini terjadi diketahui dalam 3 hari terakhir, setelah biasanya di hari-hari sebelumnya PO Bus hanya menyediakan 5-6 bis yang berangkat dalam sehari. Saat dalam 3 hari terakhir ini PO Bus harus menambah armadanya menjadi 13 bis, 11-13 bis yang berangkat dalam 1 hari.
dan setiap bis mengangkut 50% jumlah penumpang dari terminal Sungai Kunjang Samarinda, yang nanti 50%-nya lagi akan diangkut di terminal Balikpapan yang juga akan melakukan perjalanan menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan rata-rata dalam satu hari penumpang yang berangkat untuk melakukan perjalanan via bis antar provinsi di terminal Sungai Kunjang berkisar 100 sampai 115 penumpang dalam satu harinya, dengan keberangkatan 11 sampai 13 bis dalam satu harinya. Puncak kepadatan dari pemudik yang menggunakan transportasi bis di terminal Sungai Kunjang Samarinda ini diperkirakan akan terjadi pada esok hari tanggal 30 April 2022, tepatnya di hari Sabtu atau H-1 Lebaran, yang juga sudah disiapkan persiapannya oleh PO Bus ataupun koordinator UPTD di terminal Sungai Kunjang Samarinda sendiri, yang dengan menyiagakan ada bis cadangan yang akan dipersiapkan untuk menampung penumpang yang kemungkinan akan bertambah karena penumpang bisa memesan tiket bisnya melalui online, sehingga tidak perlu datang ke terminal untuk mengantri dan mendapatkan tiket bis yang mereka inginkan. Begitu, Nila. Oke, terima kasih banyak Hanifan Ma'ruf, wartawan Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update spesial mudik Lebaran sore hari ini. Namun, terus saksikan live update mudik Lebaran karena kami masih akan menampilkan berbagai kondisi terkini dari jalur tol dan juga jalur Pantura untuk mengetahui bagaimana kondisi mudik jelang Lebaran tahun ini. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Laporkan bagaimana pantauan udara, saudara. Yang Anda saksikan saat ini adalah bagaimana pantauan udara di gerbang tol Kali Kangkung yang tampak sudah mulai padat dengan sejumlah pemudik. Dari tol Kali Kangkung dilaporkan, saudara, oleh wartawan kami di lapangan bahwa kondisi arus lalu lintas mudik Lebaran 2022 tampak padat sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kendaraan memadati seluruh lajur di sekitar gerbang tol Kali Kangkung, baik dari sisi barat maupun sisi timur gerbang tol. Beberapa kendaraan pribadi sempat mengalami mogok hingga membuat kemacetan semakin panjang. Petugas jasa marga pun harus mendorong mobil untuk menepi dan memperlancar lalu lintas. Selain kendaraan pribadi, ada juga bus yang mengalami kendala hingga arus berhenti di dekat pintu tol. Di lajur keluar dari pintu gerbang tol ke arah Semarang juga terjadi kemacetan karena adanya penyempitan lajur. Petugas pun hingga saat ini masih berusaha berjibaku mengatur lalu lintas agar kepadatan segera terurai.
Update terkini pantauan udara, saudara, masih dari gerbang tol Kali Kangkung. Berdasarkan laporan langsung yang dilakukan oleh wartawan lapangan kami, terjadi kemacetan panjang di gerbang tol Kali Kangkung Semarang pada Jumat 29 April hari ini. Sekira pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, bahkan kendaraan mengular hingga 1 km. Tampak petugas dari Jasa Marga berjibaku mengatur lalu lintas untuk mengurai kemacetan. Tak hanya di jalur menuju gerbang tol, lajur setelah keluar gerbang tol juga tersendat karena adanya penyempitan atau bottleneck. Diketahui sejak Kamis kemarin, sistem one way diberlakukan hingga saat ini. Kendaraan yang akan menuju ke Jakarta dialihkan ke jalan arteri. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, kemacetan tak hanya terjadi di gerbang tol Kali Kangkung, namun juga terjadi di exit tol Krapyak hingga Jatingaleh. Informasi yang bisa kami himpun, saudara, sistem one way ini diberlakukan secara bersamaan dari tol Jakarta Cikampek hingga tol Kali Kangkung. Di H-2, H-3 Lebaran sampai H-4 Lebaran kemarin, H-4 Lebaran kemarin maksud kami belum tampak kemacetan, saudara, karena sejumlah pemudik diketahui masih melakukan aktivitas hingga kemudian mudik resmi mulai padat ketika sejumlah pemudik yang berasal dari Jakarta sudah mulai menuju ke daerah mereka masing-masing. Dari pantauan di tol Kali Kangkung pada hari kemarin, yakni pada Kamis 28 April, masih terpantau bahwa kondisi lalu lintas terpantau lancar, namun tepat pada hari ini sekira pukul 17.20 seperti yang bisa Anda saksikan di layar, saudara, bahwa dari pantauan udara di gerbang tol Kali Kangkung yang dilakukan oleh wartawan lapangan kami menunjukkan bagaimana kondisi kendaraan yang sudah mulai padat dan tampak terjadi kemacetan. Yang dikabarkan kemacetan hingga 1 km. Tak hanya di gerbang tol Kali Kangkung, kemacetan juga dilaporkan terjadi di exit tol Krapyak hingga exit tol Jatingaleh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!